Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah Luo Feng mengatur segalanya, 6 dari 10 budak Raja Dewa ditinggalkan untuk menjaga kekaisaran Jin. Dia membawa 4 dari mereka dan Morosa dan memulai petualangan nyata di benua asal. Identitas Yin He terlalu sensitif sekarang, tapi ini adalah solusi mudah bagi Luo Feng. Belum lagi identitasnya, Luo Feng, dengan bentuk genetiknya yang sempurna, bahkan dapat mereproduksi kekuatan ilahi dan aura jiwa dengan sempurna tidak mengeksplorasi jiwa secara mendalam, sang ilahi raja tidak bisa membedakannya. Terlalu mudah bagi Luo Feng untuk menyembunyikan identitas Yin He. Pada hari-hari berikutnya menjelajahi benua asal, Luo Feng telah menetapkan identitas baru untuk dirinya sendiri, Raja Sungai Pisau. Ini adalah gelar yang diberikan kepada Luo Feng ketika dia masih menjadi Realm Lord yang lemah. Selama menjadi Realm Master, dia memiliki kekuatan abadi untuk dinobatkan sebagai raja. Ilmu pedangnya menjadi terkenal dalam satu pertempuran, jadi nama ini cocok. Sedangkan untuk Morosa, saya khawatir hanya ada sedikit kesempatan baginya untuk mengambil tindakan. Luo Feng ingin mengasah dirinya sendiri, pertama, tanpa Morosa, dan kedua, tanpa menggunakan menara bintang dan harta berskala besar lainnya yang menyerap transformasi, energi kacau, dan cermin Haotian. Ini terutama digunakan untuk bepergian dan tidak akan terpengaruh. Luo Feng pertama-tama perlu menyaring setetes darah gagak emas, jadi tujuan pertama tentu saja berhubungan dengan asal mula api. Di antara sekian banyak jadi di benua asal, ada beberapa yang berhubungan dengan api, namun yang nomor satu di antaranya disebut Yanku. Dikatakan sebagai taman belakang Zurong, dewa api di era surga, dan kemudian menjadi kampung halaman Zurong di benua asal. Gua Yan adalah dunia kembang api. Tempat intinya tidak dapat diinjak oleh Raja Dewa, kecuali badan api seperti Phoenix, yang ahli dalam asal mula api. Memanfaatkan lingkungan Gua Yan untuk memurnikan darah gagak emas, Anda dapat menggunakan darah gagak emas sebagai media untuk mengumpulkan seluruh kekuatan asal mula api, sehingga Anda dapat mengubah tubuh Anda semaksimal mungkin. Gua Yan telah terbukti menjadi lingkungan terbaik untuk memurnikan darah gagak emas. Yanku, dewa api Zurong, di balik mitos kuno bumi, saya tidak menyangka ada hubungan yang begitu kuat. Ada jarak yang jauh antara Gua Yan dan tanah kekacauan, tapi ini jauh lebih mudah bagi Luo Feng yang memiliki cermin langit cerah. Kemampuan cermin langit cerah untuk menjangkau ruang dan waktu pada jarak yang sangat jauh lebih baik daripada seperti yang terjadi pada Raja Dewa luar angkasa. Teleportasi akan terjadi lebih cepat selama tidak ada gangguan, jarak ratusan juta tahun cahaya dapat dengan mudah dilintasi. Diam-diam, Luo Feng telah meninggalkan lingkup tanah kekacauan. Gua Yan terletak di tempat yang sangat terpencil di benua asal. Ini adalah tanah tandus yang sebenarnya. Sekilas, yang terlihat adalah gurun yang luas. Diameter gurun ini bahkan lebih besar daripada tanah kekacauan begitu besar sehingga sebagian besar penduduk asli benua asal terpaksa tinggal di gurun ini. Suhu di gurun sangat tinggi, dan bahkan terdapat nyala api di mana-mana. Bahkan di daerah di mana Gua Yan berada, suhunya sangat tinggi. Bahkan jika dewa sejati ada, dia akan langsung dimusnahkan ketika dia datang ke tempat seperti itu. Luo Feng turun keluar Gua Yan. Seluruh Gua Yan sebenarnya adalah kawah besar di benua asal. Diameter Gua Yan lebih dari 400 miliar tahun cahaya, dan meletus dengan nyala api sepanjang tahun bahkan lebih mengerikan lagi. Suhu di sini hanya bisa ditoleransi oleh orang-orang di atas alam suci. Di sini fluktuasi asal-usul api ada di mana-mana. Dari segi derajat, fluktuasi asal-usul api di sini lebih kuat dibandingkan fluktuasi asal-usul waktu di laut tempat hilangnya sungai pasir bintang. Inilah tempat terbaik untuk memahami asal mula api. Sungguh ajaib, saat saya bergabung ke dalam asal mula kekacauan dasar, ini seharusnya menjadi tempat terbaik untuk memahami asal mula api. Gua Yan, mata putar kuno, perairan tak berujung, Leize kuno, lembah ruang dan waktu, Del, adalah tempat di mana asal mula berasal. Memahami asal mula adalah hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Benua asal sungguh aneh, ternyata bisa melahirkan tempat seperti itu. Luo Feng menghela nafas dalam hatinya, dan mengendalikannya, mengubah menara bintang untuk langsung memasuki Gua Yan.
Untuk memurnikan darah gagak emas, karena Anda memiliki syaratnya, Anda harus memilih tempat yang paling dalam. Luo Feng mengendalikan menara bintang untuk masuk jauh ke dalam Gua Yan. Pada saat yang sama, nyala api menjadi semakin menakutkan dan suhu menjadi semakin tinggi. Namun, yang mengejutkan Luo Feng adalah di bawah suhu setinggi itu, masih terdapat balok-balok meteorit besar yang tidak beraturan dan planet-planet besar. Balok-balok meteorit dan planet-planet ini semuanya bergerak secara teratur di dalam gua. Menurut catatan informasi relevan yang dikumpulkan oleh Luo Feng, ada semacam kehidupan ajaib di planet-planet ini. Kehidupan semacam ini disebut melting demon oleh dunia luar. Kesadarannya relatif sederhana, tetapi karena ia menyerap kekuatan Yankus sepanjang tahun, kekuatannya sangat kuat. Yang lemah semuanya adalah kekuatan alam suci. Bahkan lebih kuat dari Raja Dewa tertinggi. Iblis cair yang lemah biasanya muncul dalam kelompok, dan hanya iblis cair tingkat Raja Dewa dengan kesadaran lebih tinggi yang bertindak sendirian. Kehendak mereka umumnya lebih rendah daripada makhluk lain, tetapi iblis cair tingkat Raja Dewa tidak terkalahkan di alam yang sama, meskipun miliknya kecerdasan spiritualnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Raja Dewa, namun kekuatannya menghancurkan Raja Dewa lainnya di alam yang sama dalam segala aspek. Selain iblis cair, ada juga orang-orang kuat di sini yang memahami asal mula api. Ada alam suci dan Raja Dewa. Jumlah alam suci adalah mayoritas, dan jumlah Raja Dewa lebih sedikit. Ngomong-ngomong, Luo Feng aku merasakan kehadiran tidak kurang dari 300 aura alam suci. Adapun para Raja Dewa, mereka semua mungkin berada di kedalaman Gua Yan. Tujuan petualangan Luo Feng kali ini adalah untuk menemukan lawan untuk bersaing dan meningkatkan kekuatannya. Kali ini ketika dia datang ke Gua Yan, jika dia bisa bertemu dengan Melting Demon atau Raja Dewa lainnya, Luo Feng tentu saja bersedia mengambil tindakan. Saat dia turun dengan cepat, Luo Feng merasa bahwa dia jelas telah memasuki area dengan suhu yang lebih tinggi. Warna api di area ini mulai berubah menjadi hitam, dan alam suci akan musnah dalam sekejap. Takut hanya Raja Dewa yang bisa bertahan di tempat seperti itu. Tentu saja, alam suci juga bisa masuk dengan bantuan harta karun, tetapi harta karun itu juga sangat berbahaya. Harta karun suci puncak tidak akan mampu bertahan lama dalam lingkungan seperti itu, kecuali ada harta karun setingkat Raja Dewa. Luo Feng melihat ke area dalam, dan penglihatannya perlahan-lahan berubah. Di bawah gelap gulita dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sampai akhir. Karena dia cukup percaya diri pada menara bintang, Luo Feng terus melangkah lebih dalam. Di lingkungan yang agak gelap, di salah satu planet api besar, banyak Raja Dewa yang setuju untuk berlatih di planet raksasa ini. Tiba-tiba, mereka semua merasakan aliran cahaya bergerak cepat menuju area yang dalam, dan lebih dalam lagi, bahkan Raja Dewa pun tidak dapat bertahan lama. Hah? Siapa itu? Apakah kamu berani masuk lebih dalam? Ada dua iblis cair teratas di bawah. Di lingkungan gua, beberapa Raja Dewa tertinggi harus menghindari ujung tajam mereka. Siapa yang begitu berani? Ada orang lain yang tidak takut mati. Salah satu dari mereka meninggal ribuan tahun yang lalu, dan sekarang ada satu lagi. Dia mungkin tidak memahami informasinya. Saya tidak tahu apakah akan ada kejutan kali ini. Tahun-tahun ini juga sangat membosankan. Molten Demon sedang dalam kekacauan, yang juga sangat menyenangkan. Petik 2. Petik 2. Banyak Raja Dewa yang diam-diam berpikir bahwa mereka semua mengetahui kengerian yang lebih dalam. Selain api dan suhu mereka sendiri, ada dua iblis cair yang sangat menakutkan di dalam gua lebih kuat daripada iblis cair di alam yang sama terlalu kuat. Pertahanan, kekuatan, dan aspek lainnya sangat tidak normal, dan mereka tidak takut dengan serangan jiwa. Dua iblis cair tingkat atas dari Raja Dewa tidak terkalahkan di dalam Gua Yan. Bahkan jika Anda bersembunyi di harta karun tingkat Raja Dewa, begitu Anda menjadi sasaran iblis cair, mudah untuk mendapatkan harta karun tingkat Raja Dewa lebih dalam dan melebur harta karun tingkat Raja Dewa. Untuk memprovokasi dua iblis cair di kedalaman adalah mencari kematian. Namun, Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang peleburan iblis. Saat menara bintang semakin dalam, Luo Feng merasa planet atau meteorit itu telah mati. Di area sebelumnya, Anda kadang-kadang masih bisa merasakan fluktuasi nafas kehidupan, namun semakin dalam, Luo Feng tidak bisa lagi merasakan nafas kehidupan. Raja Dewa seharusnya bisa masuk ke sini, mengapa mereka belum menemukan Raja Dewa? Luo Feng bingung, tapi dia masih mengendalikan menara bintang untuk bergerak maju.
Luo Feng bergerak maju dengan kecepatan 10.000 kali kecepatan cahaya. Tiba-tiba, Luo Feng melihat meteorit tak beraturan yang sangat besar muncul di hadapannya. Ukuran meteorit ini lebih besar dari ukuran planet. Menurut pemeriksaan visual, diameter terkecilnya adalah jutaan tahun cahaya, dengan diameter hampir 70 juta tahun cahaya pada titik terbesarnya. Pilih saja meteorit ini. Meteorit sebesar ini lebih besar dari planet-planet itu. Kenapa menurutku meteorit ini agak aneh? Morosa mengerutkan kening di sampingnya. Keanehan. Luo Feng juga merasakannya dengan hati-hati, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Namun, dia tetap memilih untuk mempercayai intuisi Morosa dan menjadi berhati-hati. Meteorit sebesar itu benar-benar berbeda dari meteorit dan planet lain. Morosa merasa ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, Luo Feng juga memperhatikan bahwa tidak ada kehidupan di meteorit tersebut, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Luo Feng berhenti ketika menara bintang masih berjarak sekitar setengah tahun cahaya dari meteorit tersebut dan tidak segera memasuki meteorit tersebut. Namun, ketika Luo Feng berhenti untuk mengamati, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Seluruh meteorit besar tiba-tiba bergetar hebat, membentuk lingkaran riak-riak besar. Riak-riak ini beresonansi satu sama lain, menyebabkan permukaan seluruh meteorit membentuk gaya absorpsi yang sangat kuat. Menara bintang digerakkan oleh kekuatan ilahi tingkat 50 Luo Feng. Apa yang terjadi? Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah, kekuatan ini begitu kuat sehingga begitu Luo Feng bereaksi, seluruh menara bintang ditelan ke arah meteorit tersebut. Dan, suara yang sangat keras datang dari meteorit besar. Gelombang suara dari suara ini mengandung semacam serangan jiwa yang sederhana namun sangat kuat. Pada saat yang sama, seluruh meteorit besar itu tiba-tiba memecahkan lubang besar, dan kekuatan melahap yang lebih kuat meledak dari lubang ini. Kekuatan ini begitu kuat sehingga itu pasti merupakan kekuatan ilahi tingkat 100 dari menara bintang. Kekuatan yang dirangsang mungkin bukan Raja Dewa tertinggi, dan tidak mungkin untuk menolak kekuatan ini. Yang lebih penting juga berisi serangan jiwa Yinlang. Ini, Molten Demon, ini mulutnya, dia ingin menelan kita. Wajah Luo Feng sedikit jelek, tapi dia tidak panik karenanya, dan tetap tenang menyempurnakan 200 tingkat kekuatan suci. Dia langsung mengaktifkan kekuatan menara bintang dan terbang langsung, mencoba melarikan diri dari kekuatan melahap yang dibawa oleh iblis cair. Didorong oleh 200 tingkat kekuatan ilahi, kekuatan menara bintang sama menakutkannya, hampir luar biasa. Kekuatan melahap iblis cair itu seperti merebut menara bintang satu per satu. Tentakel ini masing-masing rusak, tidak mampu menghentikan menara bintang saat ini. Aum, raungan keras terdengar seperti guntur. Iblis cair yang sangat besar ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ini adalah manusia yang menyala-nyala yang terlihat seperti binatang cair. Seluruh tubuhnya terbakar oleh kembang api berwarna hitam. Tubuhnya seperti bola kembang api yang kental. Dan api yang tak terhitung jumlahnya membentuk iblis cair yang begitu besar. Seluruh tubuhnya jelas terdiri dari api, tapi itu memberi kesan bahwa ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Iblis cair yang sangat menakutkan. Luo Feng tiba-tiba merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Feng tahu bahwa ini pasti iblis cair teratas. Prototipe Flame Molten Demon terlihat melambaikan telapak tangannya yang besar dan meraih langsung ke arah menara bintang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, Luo Feng hanya merasakan kekuatan yang kuat menghantam menara bintang. Kekuatan ini tampaknya tidak lebih lemah dari kekuatan serangan gabungan dari ratusan Raja Dewa di negeri yang kacau, yang 70 hingga 80% lebih kuat, sangat kuat. Sungguh menakutkan bahwa iblis cair bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Namun, menara bintang yang digerakkan oleh 200 tingkat kekuatan ilahi bahkan lebih tak terhentikan. Iblis Molten tidak dapat menangkap menara bintang yang begitu kuat. Menara bintang berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari jangkauan serangan iblis Molten. Tetapi, tepat ketika Luo Feng mengira dia akan bergegas keluar, dia merasakan hantu besar lainnya muncul di langit. Ukuran hantu ini bahkan lebih menakutkan daripada iblis cair di bawah gelombang yang menakutkan. Dengan aura yang ganas dan ganas, ini jelas merupakan iblis cair lainnya yang lebih kuat daripada iblis cair di bawah. Tidak, kapan yang lain datang? Ekspresi Luo Feng berubah drastis. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan iblis cair di atas. Ini juga berarti iblis cair ini memiliki kemampuan kamuflase dan kecepatan gerakan yang kuat. Tidak mungkin dia tiba-tiba muncul di atasnya.
Luo Feng juga menemukan bahwa Molten Demon memancarkan medan magnet yang sangat menakutkan. Di bawah medan seperti itu, ruang menjadi keras dan tidak stabil. Ketidakstabilan ini memiliki perasaan yang mirip dengan blokade ruang angkasa, bahkan ketika Luo Feng mengendalikan Bright Sky Mirror, dia tidak bisa berteleportasi. Jika saya telah menyelesaikan rahasia asal-usul luar angkasa, saya masih bisa berteleportasi, tapi sekarang saya dalam masalah. Luo Feng sangat menyadari kekurangan cermin langit cerah yang telah menyelesaikan rahasia asal-usul ruang atau telah menyempurnakannya. Dapatkah efek harta karun tertinggi digunakan? Sekarang, dia hanya dapat menggunakannya sebagai sumber dasar ruang menggunakannya. Dan ini adalah Gua Yan, tempat kelahiran iblis cair. Di tempat seperti ini, kekuatan Melting Demons telah meningkat pesat, dan mereka tak terkalahkan di lingkungan yang sama. Kekuatan sumber api di sekitarnya memberikan aliran kekuatan yang stabil, memungkinkan Molten Demon untuk bertindak tidak bermoral. Kecuali ada kekuatan kuat yang dapat memusnahkan seluruh tubuh Molten Demon dalam satu pukulan, mustahil untuk membunuh Molten Demon. Luo Feng tahu bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan serangan gabungan dari jutaan monster dunia, mustahil untuk membunuh iblis Molten jauh di dalam Gua Yan. Selain itu, konsumsi 200 lapisan kekuatan ilahi untuk mengaktifkan kekuatan menara bintang terlalu besar. Bahkan jika kekuatan penyegelan dan melahap tidak digunakan, saat ini, seluruh tubuh dewa dan kekuatan ilahi mungkin tidak dapat digunakan untuk mempertahankan konsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pikiran pertama Luo Feng adalah melarikan diri, dan melarikan diri dalam waktu yang sangat singkat. Namun kemunculan iblis cair kedua memberikan pukulan di kepala Luo Feng, dan mustahil untuk melarikan diri ke atas. Mengaum. Dengan raungan yang mengejutkan, iblis cair di atas membuka mulutnya yang besar. Segera, kekuatan melahap yang sangat besar bergegas menuju menara bintang. Kekuatan melahap itu seperti tentakel, langsung melilit menara bintang dan terus menarik ke arah mulut iblis cair. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari kekuatan iblis cair di bawah. Jika iblis cair di bawah ini termasuk dalam kategori Raja Dewa tertinggi, maka yang ini pasti di luar kategori Raja Dewa tertinggi. Morosa, lakukanlah. Luo Feng memiliki ekspresi jelek di wajahnya, tapi dia tetap berpikiran jernih dan mengendalikan menara bintang untuk membuka lubang besar. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Morosa untuk memanggil jutaan monster dunia untuk melawan. Pada saat Luo Feng memberi perintah, cahaya hitam dengan diameter ratusan juta kilometer dan cahaya hitam yang sangat menakutkan meledak dari lubang retak di menara bintang dibombardir hampir seketika pada iblis cair yang sangat besar di atas. Ukuran cahaya hitam ini terlalu kecil dibandingkan dengan tubuh Molten Demon yang berumur ratusan juta tahun cahaya, namun memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hampir seketika, seluruh tubuh iblis cair ditembus oleh cahaya hitam ini, dan bahaya kehancuran tak berujung yang ditimbulkannya terus menghabiskan kekuatan iblis cair, menyebabkan lubang besar muncul di seluruh tubuh iblis cair. Lubang ini sudah menempati separuh tubuhnya. Aduh, pukulan ini sepertinya merupakan pukulan yang cukup menyakitkan bagi Molten Demon. Ratapan yang mengejutkan bergema sepanjang ruang dan waktu Gua Yan, dan kekuatan melahapnya juga melemah, yang setara dengan menara bintang yang digerakkan oleh 100 lapisan kekuatan suci. Namun, serangan gabungan dari jutaan monster dunia sepertinya hanya melukainya. Apa yang bisa dilihat Luo Feng adalah lubang di tubuhnya dengan cepat diperbaiki oleh api di sekitarnya, dan lubang itu pulih hanya dalam sekejap mata. Datanglah. Melarikan diri. Luo Feng hampir memanfaatkan celah tersebut ketika Molten Demon terkena serangan. Iblis Molten yang tak terkalahkan pasti akan menjadi gila setelah menderita kesakitan. Luo Feng tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya iblis Molten setelah menjadi gila. Tidak peduli seberapa kuat menara bintang, kekuatan sucinya adalah sebuah kelemahan, dan di sini tidak peduli seberapa percaya diri Luo Feng, dia tidak akan berani bertindak liar di sarang orang lain. Konsisten dengan penilaian Luo Feng, iblis cair di atas menjadi gila setelah menderita kesakitan. Dengan raungan lain, kecepatan dan kemarahan yang lebih berlebihan meletus. Dengan iblis cair di bawah, Luo Feng, yang terjebak di tengah, tidak punya cara untuk melarikan diri. Mati. Molten Demon meraung dalam berbagai bahasa, tetapi Luo Feng bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Telapak tangan besar Molten Demon menamparkan keras ke arah menara bintang. Meskipun menara bintang sangat kuat di bawah rangsangan 200 tingkat kekuatan ilahi, kekuatan tamparannya juga menakutkan. Menara bintang terbalik dan terbang.
Luo Feng juga buru-buru menggunakan kekuatan ini untuk terbang ke kedua sisi kecepatan yang lebih cepat. Namun, ratusan juta tahun cahaya adalah area di mana Molten Demon aktif, jadi bagaimana Luo Feng bisa melarikan diri? Pada saat ini, Luo Feng benar-benar merasakan perasaan, ditutupi dengan satu tangan. Jangkauan telapak tangan Molten Demon adalah 1 juta tahun cahaya, bahkan lebih besar dari menara bintang, yang hanya berupa titik kecil di depannya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kecerdasan iblis cair ini hampir sama dengan anak-anak biasa. Serangan mereka tidak mengandung kegunaan asli apapun, semuanya merupakan kegunaan yang paling naluriah dan primitif. Tentu saja penggunaan naluri paling dasar ini juga membuat Luo Feng merasa tercekik karena kekuatannya yang terlalu kuat. Luo Feng merasakan tekanan luar biasa setiap kali dia menabrak menara bintang. Tekanan semacam ini sebanding dengan kekuatan serangan gabungan dari 100 Raja Dewa. Tidak bisa melarikan diri, Luo Feng tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Menara bintang terlalu kecil, hanya benda kecil. Antara dia dan iblis Molten, Luo Feng merasa seperti orang normal yang sedang memukul nyamuk. Menara bintang hanyalah seekor nyamuk, dan terlalu sulit untuk melarikan diri. Luo Feng terus membiarkan jutaan monster dunia menyerang bersama-sama untuk mempengaruhi area aktivitas Melting Demon sebanyak mungkin. Namun, meskipun serangan jutaan monster dunia sangat kuat, api yang terus-menerus di sekitarnya akan dengan cepat memperbaiki tubuh Melting Demon. Melting Demon seperti makhluk abadi. Seperti dewa perang, serangan jutaan monster dunia tidak dapat memiliki efek mematikan yang mendasar. Luo Feng juga telah memahami sebelum datang ke sini bahwa iblis Molten adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Gua Yan, tetapi dia tidak menyangka itu menjadi sangat tidak normal. Mengaum, terdengar suara gemuruh keras yang mengguncang langit. Iblis cair di atas benar-benar membuka mulut besarnya yang berusia jutaan tahun cahaya. Dengan ledakan hisapan yang mengerikan, iblis cair ini menelan menara bintang dalam satu gigitan. Luo Feng telah mengaktifkan menara bintang dengan seluruh kekuatannya, tetapi menara itu masih tertelan ke dalam mulut iblis cair itu. Di Gua Yan, beberapa Raja Dewa di ruang atas memperhatikan bahwa aliran cahaya menembus dalam-dalam, dan segera mereka menyadari fluktuasi kekuatan yang kuat yang datang dari seluruh Gua Yan. Ketika Raja Dewa biasa memasukinya, tidak ada banyak kemungkinan untuk bertarung. Tapi sekarang dari gelombang fluktuasi ini, mereka merasa ada semacam kekuatan yang kuat yang sedang berjuang. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan Raja Dewa tertinggi sesaat kemudian, kekuatan ini menghilang, dan fluktuasinya juga menghilang. Mereka menebak hasilnya, Raja Dewa lainnya jatuh. Mereka secara alami mengetahui teror dari dua iblis cair di bawah ini. Mereka sama-sama membunuh dan tidak dapat dibunuh, dan mereka sangat kuat sehingga bahkan jika 10 Raja Dewa bergabung, mereka tidak cukup untuk membunuh iblis cair yang begitu menakutkan. Para Raja Dewa terjatuh ke dalamnya, mereka semua akan terjatuh. Menurut pendapat mereka, Streamer yang baru saja masuk mungkin adalah salah satu Raja Dewa tertinggi, tapi dia juga akan jatuh. Di sisi lain, setelah menara bintang ditelan dalam satu gigitan. Dalam sekejap, Luo Feng merasa bahwa dia telah memasuki ruang dan waktu yang benar-benar gelap, tapi ini masih merupakan dunia api, dan kekuatan api di sini menjadi lebih menakutkan. Luo Feng tahu bahwa menara bintang telah memasuki dunia di dalam perut Molten Demon. Luo Feng dapat merasakan bahwa seluruh menara bintang sedang ditahan dan dipaksa oleh kekuatan yang kuat. Kekuatan ini memiliki sifat destruktif yang kuat dan sepertinya melelehkan menara bintang sepenuhnya. Namun, setelah ditempa oleh api pemurnian langit, menara bintang memang luar biasa. Ketika Luo Feng menyadari bahwa kekuatan ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi menara bintang, dia benar-benar lega. Dengan cara ini, dia tidak perlu terburu-buru keluar. Dunia batin Melting Demon memberi Luo Feng perasaan bahwa lingkungan di sini mirip dengan Gua Yan di luar, hanya saja suhunya lebih mengerikan, dan ada juga semacam kekuatan pencernaan dari Melting Demon itu sendiri. Kekuatannya begitu kuat, hampir sama bagusnya dengan api pemurnian langit yang dialami menara bintang. Namun, menara bintang saat ini tidak lagi biasa. Kekuatan yang dapat menghancurkan harta karun tingkat Raja Dewa dan bahkan harta asli tidak dapat berbuat apa-apa terhadap menara bintang. Oleh karena itu, Luo Feng tidak khawatir sama sekali. Aku ingin tahu bagaimana rasanya memurnikan darah gagak emas di tubuh Melting Demon. Luo Feng punya ide.
Tujuan utama datang ke Gua Yan kali ini adalah untuk memurnikan darah gagak emas dan melihat Gua Yan yang legendaris. Namun, saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua iblis cair yang sangat menakutkan segera setelah saya masuk. Saya tidak tahu apakah Luo Feng yang kurang beruntung, atau apakah sifat sial dari kedua iblis cair ini. Selama menara bintang bisa bertahan, Luo Feng merasa tidak mungkin dia terjebak di dalamnya tubuhnya, terutama karena dia juga memiliki sejuta alam bersamanya. Namun, karena baru saja mengonsumsi kekuatan suci dalam jumlah besar, Luo Feng juga membutuhkan waktu untuk pulih. Setelah kekuatan suci di ruang kacau dengan cepat mengisi kembali kekuatan suci tubuh dewa, Luo Feng memutuskan untuk mulai memurnikan darah gagak emas. Luo Feng telah lama memahami metode pemurnian darah gagak emas. Metode penyerapan yang sederhana dan kasar adalah cara terbaik. Kemudian dengan bantuan esensi energi di sekitarnya yang disebabkan oleh darah gagak emas itu sendiri, bergantung pada seberapa banyak kekuatan esensi yang dapat diserap kemampuan individu. Berapa banyak energi yang dapat diserap tergantung pada kemampuan individu tersebut. Setetes darah Golden Crow sebesar planet juga tampak mungil di tangan Luo Feng. Luo Feng melihat setetes darah emas ini. Energi kuat yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa ketakutan. Jika setetes darah seperti itu bisa diledakkan, itu mungkin cukup untuk memusnahkan Raja Dewa biasa. Permukaan darahnya, drop memiliki pola api misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pola api ini, ada fluktuasi yang kuat dari asal mula api. Sekarang, jika Luo Feng tidak menekan pikirannya dan tidak memahaminya, saya khawatir hanya dengan melihat setetes darah, misteri asal-usul api bisa berdampak pada pencapaian besar. Mari kita mulai. Penggabungan darah gagak emas sama dengan penggabungan kristal darah Luo, Anda hanya perlu memotong daging dan darah Anda sendiri dan menyatukan darah gagak emas ke dalam tubuh. Luka besar terbuka langsung di telapak tangan Luo Feng. Setetes darah gagak emas ini mengikuti bekas luka di telapak tangan Luo Feng dan langsung menyatu ke dalamnya. Momen beruang. Seluruh tubuh Luo Feng segera tersulut api yang berkobar, dan dia segera berubah menjadi manusia api, dengan api di sekujur tubuhnya. Sensasi terbakar yang parah datang, dan api sepertinya membakar seluruh tubuh Luo Feng menjadi abu. Luo Feng merasa seolah-olah semua saraf di tubuhnya telah terbakar habis. Rasa sakit yang hebat membuatnya berlutut di tanah. Kemudian seluruh tubuhnya bergerak dan berguling. Rasa sakit seperti ini sangat menyakitkan hingga dia tidak bisa menahan diri. Mau tak mau dia berlutut. Tidak kurang dari terkena kutukan Raja Dewa Liar sebelumnya, Luo Feng tidak punya waktu untuk bersiap. Tidak mengherankan jika Luo Feng hanyalah tubuh Saint Realm, dan dia berani secara langsung memadukan setetes darah gagak emas lengkap, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Saint Realm manapun. Belum lagi Luo Feng, bahkan jika Raja Dewa memadukan setetes darah gagak emas, beberapa orang yang berkemauan lemah tidak akan mampu menahan rasa sakit yang parah dan fusi akan gagal untuk menyatu secara langsung tanpa pengenceran. Jika dewa lain diizinkan, Wang tahu bahwa beberapa orang mungkin hanya mengaguminya. Hanya Luo Feng, yang tidak percaya pada catatan, yang berani mencobanya sendiri. Pembakaran api hanya terjadi di permukaan pada awalnya, tetapi saat darah gagak emas dan darah Luo Feng menyatu, energi darah gagak emas menyebar ke seluruh tubuh datang darinya. Setiap sel di tubuhnya tersulut sepenuhnya oleh darah gagak emas ini. Ini juga berarti bahwa mulai saat ini, setiap sel di tubuh Luo Feng memulai transformasinya sendiri. Dan ini hanyalah tahap awal transformasi. Kekuatan api darah gagak emas akan membakar semua kotoran di setiap sel, sehingga mengubah seluruh tubuh. Proses pembakaran kotoran adalah yang paling menyakitkan, dan rasa sakit yang parah sudah cukup untuk membuat orang yang berkemauan keras setingkat Raja Dewa pun pingsan. Keberadaan seperti Luo Feng adalah pengecualian. Dia memiliki hati yang setajam pisau, dan semua rintangan tidak sesuai dengannya. Yang dibutuhkan Luo Feng adalah konfrontasi pamungkas. Merasakan kepedihan dari kekuatan penghancur jiwa dari Raja Dewa Liar terkutuklah, Luo Feng keinginannya meraung, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya melingkari tubuhnya seperti ular piton. Kotoran di sel Luo Feng langsung berubah menjadi abu dan dikeluarkan dari tubuh di bawah kekuatan pembakaran ini. Nyeri, sakit yang luar biasa, rasa sakit yang merasuk jauh ke dalam jiwa. Di salah satu dunia di lantai pertama Menara Bintang, tubuh besar Luo Feng terbentur di mana-mana. Gunung-gunung di dunia runtuh, dan sungai, laut, dan danau menguap menjadi gurun seluruh dunia dihancurkan sepenuhnya olehnya. Entah berapa lama,
Mungkin Luo Feng mati rasa karena rasa sakitnya, dan dia merasa rasa sakitnya berkurang. Di saat yang sama, tubuhnya juga mulai mengalami perubahan putaran kedua, tetesan darah gagak emas yang menyatu ke dalam tubuhnya sepertinya telah menjadi semacam media, mulai merekonstruksi sel-sel tubuh dan menyerap semua kekuatan api, antara langit dan bumi. Perubahan seperti itu membuat Luo Feng tiba-tiba gemetar. Waktu yang paling menyakitkan telah berlalu, dan langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting, dan inilah alasan kami memilih negeri api. Luo Feng memerintahkan roh menara bintang untuk mulai mengendalikan sebagian kekuatan dari dunia luar dalam tubuh Melting Demon. Luo Feng berubah menjadi raksasa berukuran ratusan tahun cahaya, dan seluruh tubuhnya dengan panik menyedot kekuatan kembang api yang datang. Sebuah lubang besar muncul di langit menara bintang, dan aliran kekuatan sumber api diserap, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam tubuh Luo Feng. Pada saat ini, rasa sakitnya jauh lebih lemah daripada awalnya, dan kesadaran Luo Feng sepenuhnya terfokus pada transformasi tubuhnya, dan dia bahkan secara aktif menelan lebih banyak kekuatan api. Luo Feng dapat merasakan bahwa sel-sel di tubuhnya bertransformasi dengan cepat di bawah bimbingan kekuatan darah gagak emas. Sementara sel-sel tersebut menyerap esensi darah gagak emas, mereka juga menyerap esensi dari sumber api setiap sel. Termasuk vitalitas sel, ketangguhan, kemampuan generasi, kapasitas menampung, del. Luo Feng merasa dirinya semakin kuat dan tubuhnya membaik di depan. Awalnya, hanya makhluk tertentu yang memiliki pertahanan yang sebanding dengan tingkat harta karun, tetapi Luo Feng merasa bahwa transformasi yang disebabkan oleh setetes darah gagak emas ini telah membuat kekuatan tubuhnya sekarang mencapai tingkat harta karun suci yang tinggi, dan kekuatannya itu masih ditingkatkan. Dalam keadaan normal, setetes darah gagak emas lengkap sudah cukup untuk sepenuhnya mengubah Raja Dewa, mengubah tubuh fisiknya ke tingkat yang sebanding dengan harta pertahanan tingkat Raja Dewa. Namun, Luo Feng menyadari bahwa mungkin karena tubuh dewanya lebih besar, transformasinya saat ini sedikit lebih rendah dari ekspektasinya. Jika dia ingin berubah menjadi armor pertahanan tingkat Raja Dewa, dia mungkin memerlukan setetes darah gagak emas tambahan. Luo Feng sangat membutuhkan darah gagak emas, tetapi rasa sakitnya tidak terlalu menyenangkan. Ketika energi darah gagak emas hampir habis, Luo Feng mengambil setetes lagi dan memasukkannya ke dalam tubuh lagi dengan cara yang sama. Tak perlu dikatakan lagi, rasa sakit kali ini bahkan lebih mengerikan dan intens daripada tetes pertama kesakitan. Mata Luo Feng dalam bentuk manusia api menjadi merah, dan dia memukul dunia menara bintang dengan kepalanya. Aku Cao, Luo Feng meraung, itu sangat menyakitkan. Rasanya sangat sakit dibandingkan saat ini, dan rasa sakit yang terus-menerus mempengaruhi keinginannya. Jika bukan karena kehendak Raja Dewa, Luo Feng pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, kali ini, Luo Feng hampir pingsan. Jika hatinya tidak seperti pisau, perpaduan tetesan ini akan gagal. Luo Feng bertahan sampai semua sel di tubuhnya ditempa lagi, dan rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang, dan Luo Feng akhirnya pulih. Selanjutnya, akan lebih mudah untuk menyerap transformasi. Selanjutnya, Luo Feng tenggelam dalam transformasi tubuhnya, merasakan kekuatan tubuhnya. Luo Feng akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Luo Feng merasa kekuatan di seluruh tubuhnya semakin kuat, dan bahkan jejak kekuatan api mulai menumpuk di tubuhnya. Kekuatan api ini bersifat laten di setiap sel perasaan ini. Luo Feng merasa dia bisa menggunakan api secara alami, dan dia merasa menggunakan waktu setelah menggabungkan inti waktu. Tidak sulit untuk memahaminya. Gagak emas pada mulanya adalah penjelmaan dari asal mula api. Ia seperti juru bicara api. Sekarang Luo Feng telah menggabungkan dua tetes darah gagak emas dan memiliki jejak kemampuan gagak emas. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap pemurnian darah gagak emas. Adapun kekuatan dari kemampuan ini, terutama bergantung pada berapa banyak darah gagak emas yang menyatu, dan berapa banyak kekuatan asal api yang diserap selama proses fusi. Luo Feng menggabungkan dua tetes, yang juga memicu kekuatan api di sekitarnya hingga ekstrim. Luo Feng merasa bahwa dia seharusnya lebih baik daripada Raja Dewa lainnya ketika mereka menyatu. Penggabungan masih berlanjut, dan tubuh fisik Luo Feng menjadi semakin kuat. Luo Feng merasa bahwa kekuatan pertahanannya sendiri melebihi harta suci puncak, dan benar-benar sebanding dengan kemampuan pertahanan Raja Dewa dan menyerap darah gagak emas. Saya khawatir Luo Feng akan terus menyempurnakannya. Namun, Luo Feng sadar diri. Ketika tetes kedua dimurnikan, rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan.
Dengan tetes ketiga, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahannya, jadi dia memilih untuk menyerah untuk saat ini. Seluruh tubuh Luo Feng masih terus-menerus menyerap energi api di tubuh Melting Demon. Namun, jumlah energi yang kecil ini tampaknya tidak berdampak banyak pada Melting Demon. Tubuh Molten Demon ini, yang berusia hampir 100 juta tahun cahaya, mengandung energi yang sangat luar biasa. Ini tidak menyebabkan Melting Demon memperhatikan. Luo Feng melamun dan tiba-tiba menjerit kaget. Dia bahkan tidak menyadari bahwa saat tubuhnya menyerap energi api, ruang kacau di tubuhnya juga bisa menyerap kekuatan asal mula api dengan sendirinya, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang mengejutkan Luo Feng dan menyimpannya di dalamnya, ruang yang kacau. Luo Feng tidak asing dengan kekuatan semacam itu di luar angkasa. Ya, Luo Feng mewakili kehendak asli dari alam semesta asli. Dia telah berhubungan dengan berbagai asal-usul di ruang asli, jadi dia yakin bahwa kekuatan ini adalah asal mula api. Luo Feng terkejut. Dia tidak mengambil inisiatif untuk membiarkan Chaos Space menyerapnya sama sekali, yang juga berarti bahwa kekuatan yang mengandung asal mula api ini sebenarnya dapat diserap dan dimurnikan menjadi asal mula api untuk disimpan di ruang asal. Awalnya, Luo Feng mengira bahwa ruang kacau menyerap kekuatan langit dan bumi dan hanya mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa kekuatan yang mengandung asal mula api ini juga dapat diserap dan diubah menjadi semacam asal-usul. Asal mula api, diubah menjadi asal mula api. Hah? Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menggunakannya. Namun, ketika Luo Feng mencoba memobilisasi bagian kekuatan ini, dia menemukan bahwa jejak asal mula api yang ada di ruang asalnya tidak dapat dimobilisasi untuk penggunaan eksternal sama sekali. Ini jelas merupakan asal mula ruang asalnya dalam kekacauan luar angkasa, tetapi tidak ada panggilan hukum. Ini membuat Luo Feng sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui situasi seperti itu. Luo Feng tahu bahwa ruang kacaunya akan memiliki karakteristik khusus, tetapi bagaimanapun juga, energi ini miliknya, tetapi memiliki sumbernya tetapi tidak dapat menggunakannya, yang membuat Luo Feng sedikit bingung. Bisakah itu hanya digunakan dalam lingkup ruang yang kacau? Luo Feng mencobanya sebentar. Dia berpikir bahwa tidak mungkin untuk mengirimkan bagian dari kekuatan asli ini keluar tubuh, tetapi dia terkejut menemukannya di dalam ruang yang kacau itu, luar angkasa, sumber-sumber ini dapat digunakan, yang membuat Luo Feng sangat terkejut. Dalam hal ini, ruang kacaunya akan memiliki fungsi yang mirip dengan alam semesta kecil di tubuh Raja Dewa, memanggil sumbernya. Jika dia memiliki kekuatan asli yang cukup, dia tidak akan terkalahkan di ruang kacau. Dia bahkan dapat memperkenalkan Raja Dewa ke dalam ruang kacau, sehingga menggunakan kekuatan asli untuk menekan Raja Dewa alam suci. Katakanlah, Anda belum pernah mendengar apapun, Anda telah melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat. Bisakah ruang kacau di alam suci sebanding dengan alam semesta kecil Raja Dewa? Luo Feng tidak bisa menahan kegembiraan ketika memikirkan hal ini. Dia melupakan rasa sakitnya sekarang dan tersenyum. Ada aliran api yang terus-menerus berisi asal mula api, hampir tak ada habisnya, cukup untuk menyerap dan mengubah ruang kacau menjadi asal mula api. Molten Demons adalah bentuk kehidupan sederhana yang dibentuk oleh kumpulan energi di dalam gua. Esensinya adalah kekuatan api dengan kekuatan asli api karakteristiknya menjadikan keberadaan iblis cair sebagai salah satu mangsa yang diburu oleh para pembudidaya luar di Guayan. Selama seseorang dapat memurnikan iblis cair, itu sebanding dengan secara spontan menyerap kekuatan di Guayan. Saat ini, Luo Feng bahkan lebih bahagia memikirkan bahwa dia masih berada dalam tubuh iblis cair. Iblis Molten adalah inkarnasi dari kekuatan api di Guayan, dan memadatkan sebagian besar esensi api. Bagi Luo Feng sekarang, jika semua kekuatan iblis Molten ditelan, itu pasti akan menjadi suplemen yang bagus. Memikirkan hal ini, serap sebanyak yang kamu mau. Bayangan lubang hitam besar muncul di ruang belakang Luo Feng. Jangkauan bayangan lubang hitam hampir menempati seluruh dunia luar angkasa menara bintang mengakomodasi kekacauannya. Hantu di luar angkasa, hantu itu berputar, menyerap kekuatan api dengan kekuatannya yang sangat besar. Di dunia menara bintang, lubang retak terus-menerus menyedot energi dari luar. Pada saat ini, kekuatan menelan membentuk badai yang kuat, dan kekuatan api tak berujung yang diisi dengan asal mula api juga diinduksi untuk membentuk badai, yang terus-menerus ditelan oleh bayangan lubang hitam. Dunia di dalam perut Melting Demon benar-benar bergejolak saat ini. Pada saat inilah Demon Melt,
yang awalnya menyamar sebagai meteorit raksasa yang mengambang di Gua Yan, tiba-tiba meraung. Ia bisa merasakan perubahan di tubuhnya saat ini, dan energi di tubuhnya sedang dihancurkan. Menarik diri dengan cepat, seolah-olah monster penghisap darah sedang bermain-main di dalam tubuhnya, mencoba menyedot semua darahnya. Aum! Molten Demon mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Makhluk api yang sangat besar, tubuhnya yang besar terpelintir, dan lengannya terus memukuli tubuhnya. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah iblis cair yang melukai dirinya sendiri. Saat ia membombardir dirinya sendiri dengan pukulan, fluktuasi energi yang kuat menyebar dalam lingkaran. Kekuatan pukulan ini tidak kalah dengan kekuatan serangan Raja Dewa tertinggi. Raja Dewa biasa akan dihancurkan oleh pemboman ini, tapi tidak terasa sakit sama sekali. Sialan, jalang, raung Molten Demon, dengan niat membunuh yang luar biasa dalam suaranya. Iblis cair lainnya juga terkejut dengan gerakan iblis cair itu. Ia menatap iblis cair yang mengaum di kehampaan. Itu adalah bosnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana membantu ekspresi kebingungan di matanya, yang seluruhnya terbuat dari api. Luo Feng yang berada di dalam tubuh Melting Demon sepertinya merasakan kerusuhan dari Melting Demon. Namun, Luo Feng dapat merasakan bahwa kekuatan di sini seharusnya menjadi tempat terkuat di tubuh iblis yang meleleh, dan iblis yang meleleh telah mencoba mengendalikan stabilitas energi di sini. Ini pasti menjadi bagian penting dari tubuh iblis yang meleleh. Jika tidak, iblis yang meleleh akan menjadi karena sifatnya yang kejam, tidak mungkin untuk tidak langsung mengeluarkan menara bintang dari tubuhnya sekarang. Iblis cair itu sendiri adalah tubuh energi, dan dapat sepenuhnya menyebabkan luka pengorbanan sementara dan memaksa menara bintang keluar dari tubuhnya. Tapi kekuatan di sini sangat kuat, dan Melting Demon tidak berani mengambil tindakan. Luo Feng merasa kemungkinan besar ini adalah area inti dari Melting Demon. Karena ini adalah area inti, Luo Feng bahkan lebih tidak bermoral. Ketika semua kekuatan melahap ruang kacau meledak, kekuatan yang lebih dahsyat meletus, dan kekuatan di tubuh Melting Demon terus-menerus disedot, benar-benar menggerakkan dunia batin Melting Demon dalam sekejap. Kali ini, Melting Demon menjadi benar-benar gila. Di Gua Yan, auman iblis cair menyebar dengan getar, dan kerusuhan di seluruh tubuh besarnya juga menggerakkan energi di sebagian besar Gua Yan. Fluktuasi yang kuat menyebar dalam gelombang, dan hampir setengahnya jajaran Gua Yan dipenuhi orang. Anda dapat merasakan fluktuasi yang sangat kuat ini. Ada planet yang menyala-nyala di Gua Yan. Para Raja Dewa yang bermeditasi di sini semuanya merasakan fluktuasi kuat yang datang dari Gua Yan yang lebih dalam. Fluktuasi semacam ini seperti kerusuhan di Gua Yan tapi merasa cemas, dan ada ekspresi harapan di mata mereka. Gua Yan adalah tempat yang menyedihkan, dan setiap kerusuhan tidak akan mudah. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah kelahiran harta karun, atau bahkan kedatangan tanda gunung primitif. Sumber fluktuasinya ada di bawah, pergi dan lihat. Para Raja Dewa yang telah berlatih di sini selama bertahun-tahun semuanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka sudah lama berada di sini, dan yang bisa memicu kerusuhan di seluruh Gua Yan adalah munculnya harta karun yang sangat kuat. Jika mereka beruntung, mereka mungkin benar-benar menemukan tanda gunung primitif. Satu demi satu, para Raja Dewa berhenti mempelajari api tersebut. Meskipun mereka tahu bahwa ada dua iblis cair di kedalaman, mereka tetap memilih untuk menyelidikinya. Namun, mereka segera menyadari dengan ngeri bahwa kerusuhan kali ini berasal dari iblis cair yang paling menakutkan. Raungan keras datang dari langit, dan sumber suaranya adalah Yan Chao Molten Demon yang sangat besar. Pada saat ini, iblis cair itu sepertinya menjadi gila. Selain memukul dirinya sendiri dengan pukulan, kekuatan kuat di tubuhnya terus-menerus menghasut kekuatan di seluruh Gua Yan. Raja-raja dewa ini langsung kebingungan. Mereka tidak bodoh, dan mereka semua memikirkan jawabannya dengan cepat. Tempat di mana iblis cair memukul perut tubuhnya kemungkinan besar ada di tubuhnya, dan itu adalah Raja Dewa tertinggi yang dimakan olehnya. Siapa yang bisa membiarkan Molten Demon terkuat jatuh ke kondisi seperti itu? Ada sekitar 20 Raja Dewa yang hadir, dan mereka terkejut ketika melihat keadaan Molten Demon yang menyedihkan. Dengan iblis cair seperti itu, bahkan jika mereka bergabung dengan ratusan Raja Dewa, mereka tidak akan bisa mendapatkan setengah keuntungan pun di Gua Yan. Tapi sekarang mereka akan ditundukkan oleh Raja Dewa. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Eksistensi yang masih hidup setelah ditelan oleh iblis cair jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Namun,
Luo Feng tidak tahu tentang keterkejutan yang dia timbulkan pada Raja Dewa ini. Luo Feng bisa merasakan distorsi kekuatan dan guncangan menara bintang di ruang tertentu di dalam tubuh Melting Demon di luar sudah benar-benar gila, tapi semakin gila Melting Demon, semakin dia menjadi gila, membunuh lelehan. Iblis seharusnya menjadi suatu prestasi baginya, bukan? Kecuali ketika dia pertama kali menerobos alam suci, ini adalah pertama kalinya Luo Feng melepaskan kekuatan ruang kacau dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan menelan yang kuat sedang menarik kekuatan dari tubuh iblis cair. Pada saat ini, Luo Feng juga bisa merasakan perlawanan dari iblis cair itu sendiri. Ekstraksi kekuatan semacam ini seperti tarik-menarik, tergantung siapa yang lebih kuat. Tubuh Melting Demon sendiri tidak memiliki mekanisme stabilisasi yang cukup kuat tubuh iblis yang meleleh. Bahkan selama Luo Feng diberi waktu yang cukup, dia dapat menguras semua kekuatan iblis cair, selama ruang yang kacau dapat menahannya. Tentu saja, Luo Feng tampaknya tidak perlu khawatir tentang masalah ketahanan. Diameter 10 triliun tahun cahaya jauh lebih besar dari seluruh lelehan iblis setan. Yang dibutuhkan Luo Feng hanyalah menelan semua kekuatan iblis cair tanpa syarat. Luo Feng menelan sepuasnya. Ketika kecepatannya tidak cukup, Luo Feng langsung mengendalikan menara bintang dan langsung meledakkan kekuatan menelan menara bintang. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada penyerapan ruang kacau saja. Luo Feng Yu saja perlu menggunakan menara bintang untuk menelan kekuatan ini dan kemudian memindahkannya ke dunia menara tempat mereka berada. Itu juga pada saat kekuatan menara bintang digunakan, seluruh Molten Demon tiba-tiba menjadi gila. Perubahan yang mengguncang bumi di tubuhnya menyebabkan dia benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Tubuhnya yang besar meletus dengan nafas api yang dahsyat dan menakutkan. Api di sekujur tubuhnya jelas lebih kuat dan ganas dari biasanya gua, tubuhnya juga menabrak planet dan meteorit. Dalam jangkauan pergerakannya, segala sesuatu yang ada berubah menjadi abu. Seluruh area Gua Yan diaduk olehnya. Namun, ia tidak berani masuk jauh ke dalam Gua Yan di bawah, karena ia juga mengetahui bahwa di dunia terdalam Gua Yan, ada makhluk yang tidak dapat diprovokasi. Lebih dari 20 Raja Dewa yang berkumpul semuanya tercengang. Mereka tidak bisa menahan perasaan dingin ketika mereka melihat sosok yang bergerak dengan gila-gilaan dari jarak jauh. Setelah melihat kegilaan Melting Demon, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan cepat. Berada dalam pemandangan seperti itu selama 1 detik akan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap kehidupan. Jika mereka tidak sengaja tertabrak, saya khawatir mereka semua akan langsung terjatuh. Saat para Raja Dewa melarikan diri satu persatu, seluruh Gua Yan bergema dengan auman iblis cair. Bahkan jika Raja Dewa itu melarikan diri cukup jauh, mereka masih bisa merasakan fluktuasi energi yang disebabkan oleh kegilaan iblis cair. Iblis cair yang gila itu benar-benar menakutkan. Sementara para Raja Dewa ini diam-diam kagum, Luo Feng masih menyedot energi esensi dari Melting Demon, dan Melting Demon hampir tidak punya cara untuk melakukan apapun padanya. Tubuh besar Melting Demon, di bawah hisapan gila Luo Feng, semakin kecil dengan kecepatan yang terlihat, dan napasnya juga melemah hingga tingkat yang terlihat. Iblis cair yang sedang berjuang itu awalnya sangat besar hingga tingginya ratusan juta tahun cahaya. Tidak lama kemudian, tinggi tubuhnya menyusut menjadi kurang dari 100 juta tahun cahaya, dan ia masih semakin mengecil dengan kecepatan yang semakin cepat kecepatan. 90 juta tahun cahaya. 80 juta tahun cahaya. 60 juta tahun cahaya. Kurang dari sebulan telah berlalu. Saat kemampuan berjuang Melting Demon melemah, tubuh Melting Demon telah jatuh dari ketinggian lebih dari 100 juta tahun cahaya ke ketinggian kurang dari 20 juta tahun cahaya. Kekuatan juga menjadi semakin lemah. Iblis cair, yang tingginya hanya 16 juta tahun cahaya, baru mencapai ambang batas Raja Dewa dalam hal kekuatan. Melting Demon adalah kumpulan energi di Gua Yan. Semakin banyak energi, secara alami akan semakin kuat. Pada hari-hari awal kelahiran iblis cair, tidak ada kecerdasan sama sekali. Dia hanya secara naluriah memakan jenis makanan yang sama untuk tumbuh. Dia benar-benar bisa dikatakan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan orang biasa. Sekarang, iblis cair yang melahap Luo Feng pada tahap awal, energinya dimurnikan dan diserap oleh Luo Feng, dan kekuatannya secara alami menurun secara permanen. Sekarang perjuangannya tidak dapat lagi menimbulkan gelombang apapun. Iblis cair besar lainnya melihat mantan kakak tertuanya menjadi seperti ini. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai orang biasa,
ia telah melarikan diri. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Mengaum, iblis cair, yang telah terlalu lemah, meraung, dan bahkan jika ia berjuang lagi, ia tidak dapat pulih. Pada akhirnya, masih di bawah telan Luo Feng, iblis cair ini, yang telah terkenal selama bertahun-tahun tanpa akhir, seluruh energinya terkuras habis oleh Luo Feng, dan menghilang di dalam gua selamanya. Menara bintang muncul kembali di Gua Yan, tetapi proses melahap Luo Feng terus berlanjut. Setelah menyerap iblis cair pada ketinggian 100 juta tahun cahaya, Luo Feng tidak banyak memadatkan asal api di ruang asal dalam ruang kacau. Menurut kecepatan saat ini, jika Anda menginginkan asal api yang cukup, Anda mungkin masih perlu melakukannya harus menyerap 4 hingga 6 iblis cair lagi dengan ukuran yang sama untuk dapat melakukannya. Morosa, kamu akan menjadi pelindungnya. Luo Feng memberi perintah pada Morosa. Setelah menyerap 2 tetes darah gagak emas, tubuh fisik Luo Feng sendiri cukup kuat untuk menahan api dan suhu di sini, jadi dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan tubuhnya muncul tepat di luar menara bintang, duduk bersila di atas menara. Morosa muncul di samping Luo Feng, menunggu dengan tenang. Di belakang Luo Feng, bayangan besar kekacauan di angkasa muncul, berputar seperti bintang. Di bawah ledakan kekuatan melahap yang kuat, api yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berkumpul menuju Luo Feng. Pemandangan ini seperti 100 burung phoenix yang kembali ke sarangnya. Di bawah pengaruh kekuatan menelan, nyala api berputar dan dengan ganas berlari menuju bayangan di ruang kacau di belakang Luo Feng. Mereka seperti burung phoenix api yang kembali ke sarangnya, berputar dan tenggelam ke dalam bayangan. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Namun, tidak ada yang benar-benar melihat pemandangan ini. Jika tidak, bahkan Raja Dewa pun akan ketakutan. Energi di Gua Yan terkenal kejam. Kecuali energi murni iblis cair yang dapat dimurnikan, energi normal lainnya di Gua Yan dapat diserap dengan bantuan proses pemurnian darah gagak emas, pada dasarnya terus-menerus. Raja Dewa tidak dapat secara langsung menyerap dan memurnikannya, tetapi Luo Feng, alam suci, dapat menelan dan menyerapnya, yang merupakan alien. Tentu saja Luo Feng tidak tahu apa maksud gerakannya, karena apakah energi dapat dimurnikan dan diserap telah menjadi masalah persepsi yang tajam. Setiap orang yang masuk mengetahui bahwa energi di dalam gua tidak dapat diserap dan dimurnikan, tapi pemandangan di depan Luo Feng jelas menarik dan menyempurnakan. Pikiran Luo Feng kembali ke ruang semula di ruang kacau, di mana sebagian besar ruang adalah kekacauan dan energi kacau. Namun seiring dengan transformasi dan pembentukan asal mula api, kekacauan di dalam ruang yang kacau mulai menghilang dan menghilang, membebaskan lokasi spasial asal mula api. Di bagian terdalam dari ruang asal, Luo Feng dapat menyadarinya bahwa itu seperti jurang maut, dengan asal-muasal lautan alam semesta asli agak mirip. Asal mula api mengalir ke dalamnya dan berada di area tertentu dengan sangat teratur. Ia tidak melayang secara acak kemanapun di ruang asal. Luo Feng tidak bisa tidak merasakan keajaiban ruang aslinya. Asal-muasal lautan asal alam semesta asli berbeda, dan terdapat batas tegas di antara keduanya. Bahkan jika keduanya bertemu, keduanya tidak akan tercampur menjadi satu. Meskipun saat ini hanya ada satu asal yang ada di ruang asal Luo Feng, asal mula api masih berada dalam ruang tertentu. Ini adalah hal yang ajaib bagi Luo Feng. Hah? Luo Feng berseru lagi. Satu hal yang juga dia perhatikan adalah dengan mencairnya sebagian kekacauan di ruang aslinya, ruang kacau yang awalnya berdiameter 10 triliun tahun cahaya berkembang dengan kecepatan lambat, tapi Luo Feng benar-benar bisa merasakan perubahannya. Kekacauan di ruang asli sedang menghilang. Ruang kacau juga telah meluas sedikit. Jaraknya beberapa juta kilometer. Kekacauan di ruang asli akan perlahan-lahan menghilang seiring dengan meningkatnya kekuatanku. Sekarang semakin cepat. Kecepatan ekspansi jelas lebih cepat. Luo Feng terkejut. Kali ini saya datang untuk memurnikan darah gagak emas, dan saya memurnikan 2 tetes darah gagak emas. Tubuh saya mengalami peningkatan menyeluruh, dan kekuatan Luo Feng semakin ditingkatkan. Selain itu, transformasi ruang kacau menjadi asal mula api adalah kegembiraan yang tak terduga. Perluasan ruang kekacauan dapat dianggap sebagai kejutan yang tak terduga. Perjalanan ke Gua Yan ini dapat dikatakan telah memberikan transformasi total pada Luo Feng. Mungkin hanya nasibnya yang bertentangan dengan keinginannya. Atau mungkin itu semacam keberuntungan yang tidak wajar. Kemanapun dia pergi, dia mendapat imbalan besar, yang membuat Luo Feng berpikir bahwa roda nasib memihak padanya. Namun,
Siapa yang bisa menolak kekuatannya sendiri? Penelanan kekuatan api masih terus berlanjut, dan tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengganggu Luo Feng. Butuh waktu 2 tahun, dan Luo Feng akhirnya merasakan kejenuhan di ruang sumber ini juga sebanding dengan 6 iblis cair sebelumnya. Hal ini pada dasarnya konsisten dengan penilaian Luo Feng. Konversi energi sekitar 6 iblis cair hampir sama dengan jumlah penyimpanan asal mula api di ruang aslinya. Pada saat ini, perubahan Luo Feng tidak hanya tubuhnya telah ditempa oleh darah gagak emas, tubuh fisiknya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi perubahan dalam ruang kacau di dalam tubuhnya juga sangat besar jumlah asal yang ada di ruang asal, dan dia merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Ini sangat gatal. Jika sumber ini dapat digunakan, maka kekuatan Luo Feng, bahkan tanpa bantuan menara bintang, mungkin cukup untuk benar-benar mengalahkannya. Raja Dewa. Tentu saja, Luo Feng juga sangat puas. Dia belum pernah melihat catatan relevan tentang ruang kacau semacam ini yang terkondensasi menjadi sumbernya sendiri. Mungkin ini juga merupakan keistimewaan yang dibawa oleh gen sempurna, dan keistimewaan ini pasti akan muncul suatu hari nanti hal itu akan membuahkan hasil, dan Luo Feng mungkin akan sangat bangga. Memikirkan hal ini, Luo Feng tiba-tiba merasakan gelombang kebanggaan di dalam hatinya. Dia adalah tubuh sempurna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama tubuh sempurna seperti itu tidak jatuh, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari 2 pencapaian legendaris tersebut, di lantai pertama Menara Bintang. Luo Feng bersaing dengan Galaksi Guard nomor 7. Penjaga Galaksi nomor 7 juga merupakan Raja Dewa yang kuat. Dia adalah mantan Raja Dewa yang diterima Liu Teng. Rahasia asal-usul kayunya mendekati kesempurnaan yang pandai menjebak musuh, dan dia menderita kerugian yang sama seperti Liu Teng di negeri kacau Luo Feng. Sekarang, dengan Luo Feng memurnikan 2 tetes darah gagak emas, kebugaran fisiknya telah meningkat secara menyeluruh. Yang kurang darinya hanyalah kesadaran akan asal-usulnya, jadi dia secara alami perlu memverifikasi kekuatannya. Dalam hal memahami asal-usul, Luo Feng menghabiskan ratusan juta zaman, waktu non-percepatan untuk mencapai terobosan awal ketika ia berada di Kekaisaran Jin. Kedua asal tersebut merupakan hasil fusi satu sama lain, air logam, air kayu, kayu api, dan api. Bumi dan tanah serta logam saling memperkuat, dan sekarang Luo Feng telah mencapai integrasi awal. Pertarungan saat ini melawan Galaksi Guard nomor 7, selain menguji efek darah gagak emas, juga merupakan efek fusi sumber. Dari segi darah gagak emas saja, fungsi utama darah gagak emas adalah kepekaan terhadap asal mula api dan penguatan atribut fisik. Mengesampingkan fluktuasi asal-usul api, dari segi kekuatan fisik saja, itu sepenuhnya fungsi pertahanan armor tingkat Raja Dewa, dan juga mengandung jejak kekuatan gagak emas juga meningkatkan kekuatan tubuh Luo Feng. Saat ini, Luo Feng telah membuat kemajuan luar biasa, dia tidak lagi membutuhkan armor yang terpasang di Menara Bintang, dan dia bisa bertarung imbang dengan Galaksi Guardian nomor 7. Yang lebih penting adalah Luo Feng hanya perlu menggunakan lebih dari 150 level kekuatan suci dengan bantuan pedang bayangan darah, dan dia memiliki sisa kekuatan sepenuhnya. Luo Feng mengabaikan serangan tingkat Dewa Raja dan bertarung jarak dekat dengan penjaga Galaksi nomor 7. Luo Feng sendiri memiliki pemahaman yang rendah tentang rahasia asal-usulnya, dan jauh dari tahap Sein Realm. Dari segi misteri jurusnya, Luo Feng masih tertinggal jauh dari Guardians of the Galaxy nomor 7. Luo Feng lebih kuat dalam kekuatan dan daya ledak. Metode pemecah kekuatan secara tiba-tiba mempersempit jarak. Meskipun masih ada beberapa kelemahan, dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya setara dengan Raja Dewa Junior. Senang, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sudah berapa lama sejak dia datang ke benua asal dan pada dasarnya mengandalkan Morosa, Menara Bintang, dan Cermin Langit Cerah. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar melawan musuh dalam pertempuran jarak dekat pertempuran semacam ini. Pertempuran saat ini, Luo Feng membiarkan penjaga Galaksi nomor 7 melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya, dan dia juga berpartisipasi dalam pertempuran dengan jelas kekuatan kerasnya sendiri sangat memuaskan. Kekuatan misteri asal yang menyatu juga telah sedikit ditingkatkan. Jika saya dapat menggabungkan misteri asal kekacauan dasar Xiao Cheng, saya khawatir saya akan dekat dengan Raja Dewa dalam hal penggunaan misteri asal. Saat ini, keterampilan pedang Luo Feng masih didasarkan pada asal mula kehancuran dan asal mula waktu. 5 asal muasal logam, kayu, air, api,
dan tanah hanya berada pada tingkat minor, dan penggabungannya hanyalah permulaan hanya dapat memberikan efek pendukung untuk membuat pedang Luo Feng lebih seimbang. Pada saat dia memperoleh dunia nirwana, dan menembus langit, fokus utamanya adalah pada area ini, dan ada penurunan dalam keterampilan pedang. Sekarang, dengan peningkatan ranah Luo Feng, penglihatannya secara alami berbeda. Sekarang, keterampilan pisau yang saya gunakan di masa lalu memiliki perasaan bahwa saya menjadi lebih mahir setelah lama tidak menggunakannya. Ambil contoh teknik pedang terkuat Luo Feng saat ini, Afterglow. Bidang penggunaannya berbeda, dan kekuatan pedang ini juga sedikit lebih kuat. Mungkin tingkat misterinya tidak ada artinya bagi Galaxy Guardian nomor 7, namun melalui tampilan Luo Feng, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, bahkan ia harus menggunakan sikap yang sangat tinggi untuk menghadapinya. Di seluruh dunia, sosok Luo Feng dan sosok Galaxy Guardian No. 7 bergerak dengan cepat. Selain langit yang penuh dengan cabang pohon willow, ada juga langit yang penuh dengan cahaya pedang. Kekuatan jarak dekat Luo Feng telah diverifikasi sepenuhnya dalam pertempuran ini. 2 tetes fusi dan pemurnian Ratu Darah Gagak Emas. Kekuatan Luo Feng tidak kalah dengan Raja Dewa Dasar. Bahkan jika dia sepenuhnya memobilisasi lebih dari 200 kekuatan suci, kekuatannya dapat mencapai peringkat terbawah di peringkat menengah, Raja Dewa Tingkat. Dalam pertarungan ini, selain menguji kekuatannya, Luo Feng juga mencoba menggunakan keterampilan mengintegrasikan asal-usulnya untuk menentukan arah teknik pedang baru. Tidak ada teknik pedang yang cocok untuk jalur fusi asal. Luo Feng hanya bisa mengandalkan persepsinya sendiri untuk menciptakannya. 100.000 gaya pedang bayangan, dari Guru Raja Dewa Bayangan dan pedoman pedang bintang jatuh dari Raja Dewa Bintang Jatuh, bukan keduanya. Dalam hal fusi sumber, referensinya sedikit lebih lemah. Jika Luo Feng ingin menggunakan keterampilan pedang fusi sumbernya ke tingkat yang lebih besar, dia harus benar-benar membuatnya sendiri. Ini jauh lebih sulit bagi Luo Feng daripada sebelumnya. Bertarung melawan Guardian of the Galaxy nomor 7, bagaimanapun juga, misterinya tidak sebaik Guardian of the Galaxy No. 7. Luo Feng menurunkan beban untuk memadatkan kekuatan sucinya, dan tekanan tiba-tiba datang dalam keadaan ini. Luo Feng secara alami lebih mungkin menemukan kekurangan dalam keterampilan pedangnya. Ditambah dengan metode Raja Ilahi Pohon Anggur Willow, mustahil bagi Luo Feng untuk tidak mendapat masalah saat kekuatannya melemah. Cabang-cabang pohon willow yang terus tumbuh seperti tentakel besar, yang dipotong tanpa henti, masing-masing terlihat jelas, dan kekurangan Luo Feng dalam penggunaan rahasia asal-usulnya terlihat jelas. Setelah pertempuran, Luo Feng tidak tahu persis berapa lama dia bertarung, tapi itu adalah pertempuran yang menyenangkan bagi Luo Feng. Meskipun dia memahami kekuatan dan posisinya sendiri, dia juga memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Tujuan utama Yanku dan partainya adalah untuk memurnikan darah gagak emas. Sekarang sudah berakhir. Langkah selanjutnya adalah memasuki kehidupan budidaya di benua asal. Luo Feng masih sedikit menantikan perjalanan berikutnya. Kekuatannya sebanding dengan Raja Dewa Junior. Pemimpinnya, dia juga bisa dianggap sebagai Raja Dewa, dan namanya sebagai Raja Dewa Raja Sungai Pedang benar-benar dapat tercermin. Raja Sungai Pisau. Memikirkan gelar ini di masa lalu, Luo Feng semakin menantikannya. Dia tidak bisa tidak melihat ke dalam Gua Yan. Semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi suhunya, dan kekuatan apinya. Semakin besar energinya, lalu apa yang dimaksud dengan dasar gua? Bagaimana dengan perjalanan ke benua asal ini? Mari kita mulai dari Gua Yan. Luo Feng memiliki ide untuk pergi jauh ke dalam Gua Yan untuk mencari tahu. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Menara Bintang. Nyala api saat ini tidak dapat mempengaruhi Menara Bintang sama sekali. Jarak adalah batasnya. Dari jawaban roh Menara Bintang, itu masih jauh terus masuk lebih dalam. Menara Bintang terus menuju ke area yang dalam. Saat dia masuk lebih dalam, Luo Feng merasakan ukuran gua secara bertahap melebar dan sekarang secara bertahap menyempit. Pada saat yang sama, suhu api menjadi semakin menakutkan. Pada posisi ini, bahkan dengan armor tingkat Raja Dewa, mustahil untuk mencapainya. Itu berlangsung lama di luar, dan yang lebih menakutkan adalah kekuatan kesadaran Luo Feng terpengaruh oleh api dan berkurang secara signifikan. Menara Bintang, yang berubah menjadi bintang seukuran debu, terus menembus semakin dalam. Gua Yan di kedalaman tampak relatif tenang, hanya dengan kembang api yang dahsyat.
Jumlah planet di sini lebih sedikit daripada yang terlihat di atas. Selain itu, Luo Feng juga bertemu dengan Molten Demon lain yang lebih besar, tetapi Luo Feng benar-benar menyembunyikan kekuatan sucinya, dan dengan bantuan Morosa, dengan kecerdasan Molten Demon, selama Luo Feng tidak melakukannya. Bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Molten Demon tidak akan bisa menemukan keberadaan menara bintang sama sekali. Namun, ketika Anda terus masuk lebih dalam, Anda hampir tidak dapat melihat keberadaan apapun, bahkan iblis cair pun, belum ditemukan lagi. Setelah menyelam lebih dalam selama 20 miliar tahun cahaya, Luo Feng ingin menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah keluar, tetapi ketika kekuatan kesadaran spiritualnya menyentuh api di sini, api itu langsung terbakar menjadi abu. Saya hanya bisa mendeteksinya melalui mata saya. Kemanapun Luo Feng memandang, dia sepertinya melihat dasar Gua Yan, yang berada ribuan tahun cahaya di bawahnya. Tidak ada lagi api, tetapi aliran lava cair berwarna merah keemasan terlihat. Ada beberapa pulau di lautan magma. Pulau-pulau tersebut memiliki ukuran yang bervariasi, yang terkecil memiliki panjang beberapa juta kilometer, sedangkan yang besar berjarak sekitar 1 juta tahun cahaya. Mata Luo Feng secara alami tertuju pada pulau terbesar di antara pulau-pulau tersebut mereka. Mendekatlah dan lihatlah. Menara bintang seukuran abu dengan cepat melayang menuju pulau terbesar. Saat dia mendekat dengan cepat, Luo Feng secara bertahap dapat melihat garis besar pulau dengan jelas, tetapi seluruh pulau tampaknya tertutup lapisan kabut, dan pandangannya masih sedikit kabur. Tuan, apa itu di pulau itu? Jelas sekali bahwa Morosa memiliki penglihatan yang lebih baik daripada Luo Feng. Matanya sepertinya melihat sesuatu di pulau itu, tetapi Luo Feng masih melihat pemandangan yang kabur. Apa yang kamu lihat? Luo Feng bingung, dan debu yang berubah dari menara bintang melaju menuju pulau. Setelah memasuki wilayah 1000 tahun cahaya, Luo Feng benar-benar melihat. Ini adalah bunga besar berwarna merah menyala, tinggi bunganya ratusan tahun cahaya dan diameter bunganya 27 tahun cahaya. Bunga ini memiliki total 10.081 kelopak, setiap kelopak berwarna merah menyala cerah, ada benang sari yang berukuran 1 tahun cahaya. Benang sari ini berwarna emas tua. Pada saat yang sama, gelombang sumber api yang sangat kuat keluar darinya. Boom! Tiba-tiba, Luo Feng merasakan kekuatan asal api di ruang asal dari ruang kacau itu sedikit bergejolak. Luo Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki dorongan yang tidak dapat dijelaskan terhadap benang sari pada saat ini. Benang sari. Ini pasti harta karun. Luo Feng sedikit serakah. Tuan, ada sosok di sebelahmu, cepat berhenti. Morosa segera mengingatkan. Luo Feng tiba-tiba bersemangat. Angka, di mana? Luo Feng bahkan tidak dapat melihat keberadaan sosok itu, tetapi dia telah berhenti sepenuhnya, karena keberadaan yang tidak dia sadari mungkin adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, keberadaan yang dapat bertahan tanpa terluka dalam lingkungan seperti itu, eksistensi yang menakutkan apa itu? Saya khawatir Raja Dewa Tertinggi tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi, bukan? Energi pada bunga itu ditarik oleh sosok ini, kata Morosa, sambil juga menunjukkan lokasi Luo Feng. Mengikuti arahan Morosa, Luo Feng akhirnya memfokuskan pandangannya dan melihat sesosok tubuh duduk bersila tidak jauh dari bunga. Sosok ini terlihat seperti manusia, namun hanya mirip bentuk tubuhnya. Ketika Luo Feng melihat sosok ini, dia menyadari bahwa benang sari pada bunga ini, kekuatan api asli di dalamnya, menyatu ke dalam sosok ini sedikit demi sedikit. Meskipun tingkat ini tidak terlalu jelas, tapi Luo Feng masih bisa merasakannya. Belum pernah menyadari kehadiran sosok ini untuk pertama kalinya sebelumnya dan tidak dapat merasakan transmisi kekuatan ini. Tuan, tidak pantas memprovokasi dia. Saya bisa merasakan ancaman kematian darinya. Morosa mengingatkan dengan ekspresi serius. Luo Feng mengangguk dengan berat, saya mengerti. Kekuatan di sini tidak dapat mempengaruhi dia sama sekali. Kita tidak dapat mengacaukan keberadaan seperti itu. Saya harap dia tidak menemukan kita, jika tidak, kita hanya bisa berdoa agar menara bintang dapat melawan. Petik 2. Luo Feng tegang, dan diam-diam, dia mengendalikan menara bintang untuk mundur. Luo Feng tidak berani menyebabkan terlalu banyak fluktuasi di ruang angkasa. Setelah ditemukan oleh pihak lain, dia mungkin harus menjelaskan dirinya sendiri di sini. Sayang sekali benang sari itu. Saat menara bintang menghilang, Luo Feng melihat benang sari yang besar itu.
Dia sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki cukup kekuatan dan harus menahan keinginannya. Di masa lalu, Raja Dewa jatuh ke mayat gagak emas karena keserakahan. Jika Luo Feng serakah, bahkan menara bintang pun mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Setelah jaraknya cukup jauh, Luo Feng akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia memikirkan sosok menakutkan yang duduk bersila di sana, meskipun dia benar-benar terkendali, Luo Feng masih merasa sedikit ketakutan. Eksistensi macam apa yang sepenuhnya mengabaikan lingkungan yang begitu buruk? Mungkinkah ini adalah eksistensi yang melampaui Raja Dewa, yang tertinggi yang legendaris? Di Pulau Lava, setelah Luo Feng pergi dalam waktu yang lama, sosok itu tampak bergerak sedikit dan berbalik untuk melihat ke arah kiri Luo Feng. Di luar alam Dewa Hunyuan, seharusnya tidak banyak orang yang bisa sampai di sini. Dia adalah satu-satunya yang datang ke sini dalam 10 periode reinkarnasi. Saya tidak tahu siapa itu. Dia bisa menolak godaan sebesar itu. Origin Fire Lotus. Keadaan pikiran ini tidak buruk, dan sangat sadar diri. Harta karunnya sepertinya tidak sederhana. Sayangnya tidak nyaman bagiku untuk melarikan diri, kalau tidak aku bisa melihat siapa orang itu. Sosok ini berpikir, karena mereka sudah pergi, dia tidak ingin mengejarnya lagi. Segera terus serap kekuatan asal mula api. Dia telah duduk di sini selama lebih dari 10 reinkarnasi, terutama untuk memadatkan asal mula api di tubuhnya. Sekarang dia telah memasuki masa kritis. Setelah asal mula teratai api matang, dia dapat menyerap dan memurnikannya dengan kecepatan maksimum, sehingga memadatkannya di dalam tubuhnya dalam satu gerakan. Asal mula api. Sisi Luo Feng. Setelah memurnikan darah gagak emas dan melihat seperti apa dasar Gua Yan, perjalanan ke Gua Yan berakhir. Saat menara bintang meninggalkan jangkauan Gua Yan, Luo Feng juga sepenuhnya melepaskan rasa takutnya dari dasar Gua Yan. Setelah meninggalkan Gua Yan, langkah selanjutnya adalah Luo Feng menyadari sifat aslinya dan berlatih. Kali ini, sebelum meninggalkan Kekaisaran Jin, Luo Feng sudah membuat rencana untuk berpartisipasi dalam proyek kebangkitan dewa. Proyek kebangkitan dewa adalah rencana yang telah ada sejak lama oleh penguasa penghakiman, sebuah organisasi super di benua asal. Selama mereka memiliki kekuatan Raja Dewa atau lebih tinggi, makhluk hidup apapun dan apapun ras dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Mereka yang mendaftar secara kolektif disebut orang-orang yang mendapat pencerahan Tuhan. Rencana kebangkitan dewa adalah rencana tantangan di mana Dewa Hakim secara acak mencocokkan lawan. Setiap dewa yang bangkit bisa menjadi dewa penghakiman selama dia mencapai 10.000 kemenangan berturut-turut. Setiap dewa penghakiman bisa menjadi kuil para dewa sebagai anggota pura. Begitu Anda memasuki pura, Anda akan mendapatkan manfaat dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, kuil juga merupakan suatu kehormatan tertinggi. Para raja dewa semuanya telah mendengar tentang kuil tersebut, tetapi mereka tidak tahu apa itu kuil atau di mana letaknya. Kuil tidak diragukan lagi adalah organisasi paling misterius di benua asal. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit untuk memasuki kuil. Di antara para raja dewa, sulit bagi 1 dari 10.000 untuk memasukinya. Oleh karena itu, mengenai kuil, dunia luar hanya mendengar namanya dan tidak mengetahui namanya, realitas. Luo Feng tidak tahu apa itu kuil, tapi rencana kebangkitan dewa ini merupakan tantangan yang bagus baginya. Penguasa dewa penghakiman akan memilih lawan yang cocok berdasarkan kekuatan pelamar. Lawan ini mungkin adalah orang-orang yang telah terbangun oleh Tuhan yang juga berpartisipasi dalam rencana tersebut, atau raja dewa lainnya yang tidak berpartisipasi dalam rencana tersebut. Orang yang terbangun dapat mengalahkan lawannya, dia akan diberi satu kemenangan. Karena mekanisme tantangan ini, yang bangkit dari Tuhan berada dalam bahaya jatuh. Hasil antara kebangkitan ilahi dan lawan bisa terbagi, tetapi bisa juga menjadi masalah hidup dan mati. Hal utama yang menentukan semua ini adalah kebangkitan ilahi itu sendiri dan lawannya sendiri untuk mati. Hidup dan mati adalah hal yang sangat penting. Selain itu, beberapa lawan yang bukan yang bangkit dari Tuhan dan dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi yang bangkit dari Tuhan sudah cukup marah. Jika yang bangkit dari Tuhan benar-benar berani mengambil tindakan, tentu saja mereka tidak akan melakukannya, mampu menahan diri, dan wajar jika mereka dihukum mati. Jika Luo Feng ingin memahami rahasia asal-usulnya, maka perlu mengalami lawan. Akan lebih merepotkan jika menemukan lawan sendiri, tetapi jika ada yang sudah jadi, itu yang terbaik.
Rencana kebangkitan dewa secara alami menjadi pilihan pertama Luo Feng. Penguasa dewa penghakiman, seperti organisasi pembunuh Lusan, memiliki benteng di banyak tempat di benua asal. Umumnya, beberapa kota umum dan tempat non-perang lainnya melarang semua pertempuran dan pembunuhan. Dengan cara ini, akan ada titik-titik yang didirikan di setiap kota besar. Namun bagaimanapun juga, dewa penghakiman tidak berspesialisasi dalam bisnis, dan bentengnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di Huasan. Setelah meninggalkan Gua Yan, ada kota pasir besar di gurun tempat Gua Yan berada. Sacheng mencakup area dengan panjang dan lebar lebih dari 500 tahun cahaya. Ini adalah kota yang benar-benar besar. Kota ini jauh lebih besar dari kota lain yang pernah dikunjungi Luo Feng sebelumnya tidak ada pertempuran yang diperbolehkan. Di kota, bahkan dewa sejati yang lemah, sekuat Raja Dewa, harus pergi ke tahap pertempuran hidup dan mati atau pergi keluar kota untuk menyelesaikan perselisihan. Di dalam kota pasir, terdapat benteng Dewa Penghakiman. Di depan sebuah bangunan megah, patung prajurit yang tinggi berdiri di depannya. Prajurit itu tingginya setengah tahun cahaya dan memegang pedang panjang seperti sabit di depannya. Inilah kuil Dewa Penghakiman, salah satu benteng Dewa Penghakiman. Morosa dan budak lainnya ditahan di Menara Bintang, sementara Luo Feng memasuki istana raja sendirian, dan segera disambut oleh seorang wanita yang tampak seperti gadis rubah. Kali ini, Luo Feng sendirilah satu-satunya yang mendaftar. Tuanku, apakah Anda di sini untuk mendaftar ke proyek kebangkitan dewa, atau Anda di sini untuk menukar harta karun? Gadis rubah yang sangat cantik dan menawan bertanya sambil tersenyum. Saya ingin mendaftar sebagai orang yang membangkitkan dewa. Kuil penguasa penghakiman adalah markas yang melayani mereka yang telah membangkitkan para dewa. Anda tidak hanya dapat mendaftar di sini, tetapi Anda bahkan dapat menukarkan harta karun di dalamnya. Jika Raja Dewa memiliki harta yang tidak dapat menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi, mereka akan melakukannya, bisa datang ke kuil penguasa penghakiman untuk menukarnya. Harta yang cocok dengan dirinya sendiri, dan transaksi semacam ini, penguasa kuil juga sangat bahagia. Anda hanya perlu memasukkan informasi nama Anda dan informasi tanda kekuatan suci Anda di sini. Informasi ini akan disinkronkan ke semua istana penghakiman Tuhan kami. Di bawah bimbingan gadis rubah, Luo Feng sampai pada pemandangan virtual multidimensi. Tuan, Anda dapat memasukkan informasi nama Anda dengan pikiran Anda. Luo Feng merasa seluruh tubuhnya telah memasuki semacam medan magnet energi misterius. Pikirannya dapat dengan mudah dibaca, dan pada saat yang sama, bagian luar tubuhnya dan nafas kehidupan juga dapat dibaca. Sebut saja dia Raja Sungai Pedang, pikir Luo Feng dalam benaknya. Pada saat yang sama, di atas meja di sini, ada dua token identitas batu cermin yang tampak misterius. Dalam sekejap, tiga kata, Raja Sungai Pisau, secara otomatis muncul di sana, dan gambaran kehidupan Luo Feng, informasi seperti nafas kehidupan juga dibaca oleh medan magnet energi di sini. Itu dicatat dalam token batu cermin dan juga disinkronkan ke setiap benteng kuil penguasa penghakiman. Tuan Raja Sungai Pisau, kamu diharuskan meninggalkan tanda ketuhananmu di sini. Mengenai tanda ketuhanan, tanda identitas batu cerminmu akan dijelaskan secara detail nanti, kata gadis rubah. Luo Feng mengangguk, dan kekuatan suci secara alami diintegrasikan ke dalam salah satu token batu cermin. Dia telah memahami sebelumnya bahwa tanda kekuatan ilahi memiliki dua fungsi utama, satu untuk menentukan hidup dan mati, dan yang lainnya untuk menentukan posisi. Setelah Luo Feng jatuh, jejak kekuatan ilahi dari token batu cermin akan hancur. Setelah Luo Feng diakui sebagai lawan dari orang yang membangkitkan Tuhan lainnya, Luo Feng tidak dapat menutupi posisinya sebagai kekuatan ilahi dan harus mengungkapkan posisinya untuk orang tersebut. Orang yang membangkitkan Tuhan, dan tanda kekuatan ilahi ini berperan dalam menemukan posisi Luo Feng. Tuan Raja Sungai Pisau, token identitas Anda telah dibuat. Anda masih perlu membayar biaya 100.000 unit Qiankun agar berhasil mendaftar. Gadis rubah itu mengingatkan sambil tersenyum. Seharusnya ada 100.000 unit Qiankun di sini, lihatlah. Gadis rubah mengambil cincin dunia, memeriksanya sebentar, lalu tersenyum lagi. Lord Knife River King, pendaftaran Anda telah berhasil. Selamat telah menjadi God Awakener. Ini adalah tanda identitas Anda.
Mohon disimpan. Mengenai rencana God Awakener, akan ada catatan detailnya di ruang virtual di atas, Anda dapat melihat itu kapan saja. Selain itu, informasi tantangan Anda telah dihasilkan. Saat Anda menyelesaikan kemenangan, informasi tantangan Anda akan diperbarui. Terakhir, Anda hanya perlu menyelesaikan tantangan dalam waktu yang ditentukan. Saya berharap Anda akan segera menjadi penguasa penghakiman. Gadis rubah memberikan salah satu token batu cermin kepada Luo Feng. Oke, terima kasih. Luo Feng tersenyum tipis. Dalam sekejap, pendaftaran Luo Feng telah selesai. Prosedur pendaftaran ini relatif sederhana. Ini lebih rumit daripada mendaftar di platform pertempuran kota Changlan di Kekaisaran Lusan, tetapi juga lebih sederhana dari yang dibayangkan Luo Feng. Selama Luo Feng membayar 100.000 unit Qiankun, pendaftaran selesai setelah membayar biaya dan meninggalkan tanda kekuatan ilahi. Luo Feng mengira akan ada sesi uji kekuatan, tapi tiba-tiba tidak ada sesi seperti itu, karena aturan standar untuk pertarungan pertama di token batu cermin sangat jelas. Lawan pertama yang ditantang adalah kandidat dalam rencana dewa yang belum bangkit. Dia adalah Raja Dewa, dan dia adalah Raja Dewa yang suka membunuh. San Luo Feng hanya memahami bahwa dia mengetahui kejahatan keji yang dilakukan oleh Raja Dewa ini karena pembunuhan. Penguasa penghakiman, apakah nama ini juga untuk menghukum kejahatan? Luo Feng mengerti. Pertarungan pertamanya merupakan syarat bagi Luo Feng yang baru saja menjadi God Awakener, karena jika battle pertama gagal berarti rencana God Awakener gagal-gagal, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh lawan pertama ini. Iblis Kayen. Ini adalah lawan pertama Luo Feng. Kesadaran Luo Feng terbenam dalam token batu cermin, dan dia dengan mudah memperoleh informasi tentang Raja Iblis Kayen. Raja Iblis Kayen adalah iblis yang utuh. Dia merampok beberapa suku dan ras lemah di mana-mana dan menahan mereka di alam semesta bagian dalam atau wilayahnya, Gua Iblis Kayen. Raja Iblis Kayen. Perjamuan Jun di atas meja. Dia menyukai makanan lezat, tetapi bahan makanan lezat tersebut berasal dari ras yang dia besarkan di penangkaran dan bahkan beberapa suku dan ras lain dari benua asal. Tentu saja, Raja Iblis Kayen sangat terukur. Dia tidak pernah terlibat dalam ras atau suku dengan Raja Dewa, jadi tidak ada Raja Dewa yang mengganggunya. Jika kamu lemah, kamu akan menjadi bagian terbawah dalam rantai makanan, dan Raja Dewa lainnya tidak akan peduli. Oleh karena itu, Raja Iblis Kayen adalah eksistensi iblis nyata di depan beberapa ras lemah. Raja Iblis Kayen telah merampok suku dan ras yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Jumlah ras yang dipenjara di Gua Iblis Kayen miliknya saja berjumlah ratusan ribu. Ini semua dianggap sebagai bahan makanan yang berbeda, khususnya untuk memuaskan Raja Iblis Kayen miliknya dari makanan oleh iblis. Ini adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Setelah Luo Feng mengetahui tentang perbuatan Raja Iblis Kayen, dia menyadari bahwa tidak semua Raja Dewa meremehkan menyerang yang lemah berita untuk ras yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa dianggap sebagai setan. Di dunia ini, ada orang yang berspesialisasi dalam memakan kelompok etnis lain, seperti Bloodwings dan Eaters, yang akan memilih untuk menghisap darah atau daging orang kuat lainnya. Namun, ini adalah pertama kalinya Luo Feng memahami hal seperti itu orang mesum seperti Raja Iblis Kayen. Lawan pertama, Tuan Kayen. Gua Iblis Kayen, aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Letaknya agak jauh. Luo Feng tidak tahu di mana letaknya sebelumnya, tapi sekarang dia memiliki peta lokasi yang disediakan oleh Lord Judgment. Jarak yang sangat jauh, akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke Gua Setan Kayen. Jarak ini luar biasa. Ukuran benua asal sekali lagi menyegarkan pengetahuan Luo Feng. Sekarang Luo Feng akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang tahu ukuran sebenarnya dari benua asal. Mereka yang telah menyempurnakan asal-usul ruang angkasa dapat berteleportasi jarak jauh setiap saat mereka tidak dapat mendeteksi ukuran benua, dan ukurannya dapat dibayangkan. Tentu saja, dari sudut pandang lain, Luo Feng memiliki pemahaman awal tentang kemampuan Dewa Penghakiman. Saya khawatir sebagian besar benua asal berada dalam kendali mereka. Setelah Hao Tianjing melanjutkan perjalanan selama lebih dari sebulan, Luo Feng akhirnya tiba di area di mana Gua Setan Kayen berada. Hao Tianjing bergegas, dan konsumsi yang tinggi terus berlanjut. Kekuatan ilahi Luo Feng, tubuh Dewa 12 tahun cahaya, hampir habis. Luo Feng tidak akan sanggup menanggungnya. Raja Dewa luar angkasa menggunakan kekuatan asli dalam perjalanan,
Luo Feng menggunakan cermin langit cerah untuk menggunakan kekuatan sucinya untuk bergegas di jalan perbedaan antara dia dan Raja Dewa Luar Angkasa sekarang. Cermin langit cerah nyaman untuk bepergian, tapi tidak maha kuasa. Raja Dewa Luar Angkasa dapat memanfaatkan kekuatan asli luar angkasa, tetapi dia hanya dapat menggunakan harta karun itu untuk mengonsumsi kekuatan ilahi. Gua Kayen. Ini adalah dunia gua yang dibuka oleh Raja Iblis Kayen dengan bantuan Raja Dewa lainnya. Terletak di dalam gua di puncak Gunung Iblis Kayen. Biasanya, Raja Iblis Kayen mengumpulkan suku dan ras lain melalui antek-anteknya di alam suci. Luo Feng memiliki 10.000 cara untuk menyelinap masuk, tetapi Luo Feng tidak perlu melakukannya, karena dalam menghadapi kekuatan yang percaya diri, tidak perlu sama sekali, semuanya. Terlalu banyak yang ditutup-tutupi, dan yang harus dia lakukan hanyalah memasukkannya secara terbuka. Di puncak Gunung Ajaib Kayen, terdapat banyak dewa abadi yang menjaga pintu masuk gua. Ketika sosok Luo Feng muncul, tidak ada satupun dewa abadi yang bisa mendeteksinya. Gua Iblis Kayen adalah dunia yang diatur oleh Raja Iblis Kayen. Penguasa Dewa Penghakiman mengingatkan Raja Iblis Kayen bahwa dia ada di sarangnya. Namun, ini adalah wilayahnya. Jika dia melarikan diri, akan terlalu sulit bagiku untuk membunuh dia tanpa mengandalkan menara bintang. Tapi begitu aku mengekspos lebih banyak metodeku, lawan yang ditugaskan kepadaku oleh penguasa penghakiman akan lebih kuat dan tidak akan memiliki efek latihan. Luo Feng tiba-tiba merasakan sakit kepala. Untuk setiap tantangan, Anda perlu menggunakan token batu cermin untuk merekam gambar pertempuran atau menyerahkan relik dan mayat orang yang kalah pada akhirnya akan menjadi semakin kuat, lawan yang kamu hadapi juga akan menjadi lebih kuat. Jika Luo Feng menggunakan menara bintang untuk menekannya, dia pasti bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis Kayen, tapi itu berarti setiap orang yang mengikuti harus menggunakan menara bintang. Ini sepenuhnya bertentangan dengan niat awalnya untuk berlatih tanpa pengalaman dalam pertarungan jarak dekat, pemahamannya tentang asal-usulnya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, Luo Feng tidak ingin menggunakan kekuatan penyegelan dan kekuatan melahap menara bintang. Meskipun Raja Iblis Kayen hanyalah Raja Dewa Junior dan tidak terlalu baik dalam hal alam, dia juga telah mempelajari formasi dan jiwa selama bertahun-tahun. Pencapaian formasinya tidak rendah. Luo Feng ada di sarangnya, meskipun dia memiliki kemampuan untuk menjadi dekat dengan Raja Dewa Perantara. Kekuatan, tapi saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun, dan bahkan mungkin menjadi target lawan. Namun, jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Anda tidak akan menangkap anak harimau tersebut. Jika Raja Iblis Kayen menemukan sesuatu yang salah dan melarikan diri ke Gua Iblis Kayen, tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Feng sendiri juga yakin dengan kekuatannya sendiri. Mungkin sulit baginya untuk mengalahkan Raja Iblis Kayen di Gua Iblis Kayen tanpa bantuan menara bintang, tapi Luo Feng sendiri bisa menjamin bahwa dia tidak akan terkalahkan karena dia tidak terkalahkan, akan ada pertarungan kedua. Terlebih lagi, begitu Raja Iblis Kayen keluar, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke Gua Iblis Kayen. Luo Feng tidak membuang waktu, dan segera menyerang seluruh gua dengan pedang. Pedang ini sangat kuat di tingkat Raja Dewa. Para dewa abadi yang menjaga mereka bahkan tidak bereaksi, dan semua dewa tidak bereaksi, tubuh dan jiwa dimusnahkan satu persatu. Pada saat yang sama, tirai cahaya besar juga muncul di dunia Gua Iblis Kayen. Sebuah lubang pisau besar muncul di puncak Gunung Setan Kayen, tetapi di dunia gua, ada tirai tipis yang sepenuhnya mengimbangi serangan pisau Luo Feng. Pedangku tidak mempengaruhi dunia guanya. Luo Feng terkejut. Pedang yang terutama menghancurkan misteri asal-usulnya, melalui penggunaan pedang bayangan darah dan 200 tingkat kekuatan suci, jelas merupakan pedang paling kuat di antara Raja Dewa dasar dunia gua. Stabilitas dunia gua lebih kuat dari yang dibayangkan Luo Feng. Jika Luo Feng memasukinya, dia mungkin tidak akan bisa menang jika dia tidak menggunakan menara bintang. Benar sekali, meskipun Raja Iblis Kayen hanyalah Raja Dewa Junior, bahkan Raja Dewa tingkat menengah pun tidak akan berani menerobos sarangnya. Wajar jika pedang Luo Feng tidak berpengaruh. Jika Gua Iblis Kayen dihancurkan dengan pedang ini, maka Raja Iblis Kayen mungkin tidak akan bertahan hari ini. Raja Dewa lain di dunia luar tidak menimbulkan masalah baginya, tetapi banyak dari rencana kebangkitan Dewa Penghakiman Tuhan yang melakukannya. Apa yang Luo Feng tidak ketahui adalah bahwa sebelum dia, ada beberapa orang yang membangkitkan dewa yang lawan pertamanya ditentukan adalah Raja Iblis Kayen.
Sekarang, di sarang setan Kayen, tanah suci paling suci, istana setan Kayen, wujud sebenarnya dari Raja Setan Kayen telah berlatih dan menikmatinya di sini selama bertahun-tahun. Ketika gua setan Kayen miliknya diserang untuk pertama kalinya, dia melakukannya sudah mendapatkan wawasan tentang segala hal di dunia luar. Seorang pria berambut pendek dengan baju besi perak dan memegang pisau adalah pelaku yang menyerang gua iblis Kayen miliknya. Dia pasti orang yang telah bangkit dari dewa yang memutuskan dewa utama lagi. Dia benar-benar keras kepala. 4 dari mereka telah dimakan olehku. Sekarang ada manusia lain. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Raja Iblis Kayen adalah monster alien yang aneh dan menakutkan. Ia memiliki 9 kepala dan 18 lengan, di bawah 9 kepala tersebut terdapat tubuh gemuk dan perut bulat. Masing-masing dari 9 kepalanya memiliki mulut yang besar, dan setiap mulut diisi dengan makanan yang berbeda. Tubuh di bawah kepalanya membuktikan bahwa dia adalah seorang pecinta kuliner. Manusia lapis baja perak di luar telah mengganggu makannya, jadi dia secara alami sedikit marah. Setelah hampir memakan makanan di mulutnya, dia melihat melalui ruang dan waktu ke arah manusia lapis baja perak di luar. Manusia masih sangat enak, terutama Raja Dewa Manusia. Aku belum memakannya, jadi aku akan memakanmu hari ini. Dengan bantuan kekuatan dunia gua Iblis Kayen, Raja Iblis Kayen muncul di luar dunia dalam sekejap. Tubuh gemuknya hampir memenuhi seluruh puncak gunung Iblis Kayen. Tubuhnya sangat besar dibandingkan dengan tubuhnya, tubuh Luo Feng jauh lebih kecil. Kesembilan kepala Raja Iblis Kayen menghadap ke arah Luo Feng, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Token batu cermin Luo Feng telah mencatat penampilan fisik dan simulasi nafas kehidupan dari Raja Iblis Kayen. Luo Feng dapat yakin bahwa monster besar di depannya adalah Raja Iblis Kayen yang memakan semua ras. Manusia, kamu adalah kebangkitan dewa, kan? Kamu adalah orang kelima yang datang kepadaku. Kalian para kebangkitan dewa benar-benar tidak takut mati. Mata 9 kepala Raja Iblis Kayen semuanya tertuju pada Luo Feng, dan pada saat yang sama mereka tidak tahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya, meskipun daging dan darah manusia sedikit lebih sedikit, itu masih bisa dibuat menjadi makanan yang sangat lezat. Saya belum pernah makan Raja Dewa tingkat manusia. Luo Feng memandang monster berkepala 9 di depannya dan diam-diam ketakutan. Raja Iblis Kayen di depannya memiliki aura daging dan darah yang sangat kuat, menunjukkan bahwa tubuh daging dan darahnya telah mencapai tempat yang menakutkan. Semua pembudidaya memiliki tubuh dewa, tetapi tubuh daging dan darah seperti itu jarang terjadi. Tubuh tidak sama dengan tubuh dewa. Tubuh adalah tubuh daging, dan tubuh dewa adalah jumlah tubuh dewa yang dapat ditampung oleh tubuh selama budidaya di depannya jelas juga memiliki tubuh dewa yang sangat besar. Jika Morosa menelannya, Raja Dewa seperti itu mungkin bisa dianggap sebagai tonik sungguhan. Memikirkan hal ini, Luo Feng punya rencana lain. Raja Iblis Kayen ini harus dibunuh, tapi sekarang dia hanya perlu mengalahkannya dan mengaku kalah, dan akhirnya membiarkan Morosa memakannya. Kamu mengaku kalah, aku tidak perlu membunuhmu. Luo Feng memandang monster Kayen Demon Lord di depannya. Itu hanya lelucon. Aku sudah makan beberapa yang pertama yang membangkitkan Tuhan. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari mereka? Ayo, daftar dulu. Aku, Raja Iblis, tidak akan membunuh orang yang tidak dikenal, dari Raja Iblis Kayen memiliki karakteristik yang berbeda. Ekspresi wajahnya sangat lucu, tetapi mereka semua memandang Luo Feng. Sulit untuk membunuh satu Raja Dewa, tetapi Raja Iblis Kayen ini membunuh 5 orang. Luo Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Raja Iblis Kayen ini, oleh karena itu, ketika dia mendengar perkataan Raja Iblis Kayen, Luo Feng sedikit lebih berhati-hati. Dia tidak ingin menderita rasa sakit yang sama seperti Raja Dewa Liar Kutukan lagi. Jika Raja Iblis Kayen benar-benar memiliki metode lain yang tidak biasa, bahkan jika dia, Luo Feng, memiliki banyak harta, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Berhati-hatilah untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Kamu bisa memanggilku Raja Sungai Pedang. Sepertinya tidak ada lagi pembicaraan. Ayo kita lakukan. Wajah Luo Feng menjadi dingin. Ini adalah lawan terkuat yang harus dia hadapi sendirian ketika dia datang ke benua asal, dan dia harus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Yang dia butuhkan adalah mengasah keterampilan pedangnya dan menggunakan rahasia asal pertarungannya. Bisakah dia lebih mudah dapatkan lebih banyak wawasan dan inspirasi? Raja Sungai Pisau, namamu cukup keras. Ayo,
Biarkan aku melihat perbedaanmu dari 5 orang di depanmu. Kesembilan kepala Raja Iblis Kain tersenyum aneh sama sekali. Masing-masing dari 18 lengan di tubuhnya dapat direntangkan dan diubah dengan bebas, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Dengan 18 lengan ini saja, dia dapat menghadapi Luo Feng. Domain piala salju suci milik Luo Feng juga telah diperluas. Pada saat yang sama, lebih dari 200 kekuatan ilahi telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam pedang bayangan darah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu gerakan. Luo Feng tidak mau untuk menguji, tapi untuk mendapatkan wawasan melalui pertarungan, jadi Luo Feng juga tidak memiliki keraguan sama sekali tentang kekuatan suci dan keterampilan pedangnya. Melihat lengan yang berubah seperti tentakel, ekspresi Luo Feng menjadi tegas, dan dia menebas lengan tersebut dengan pedangnya. Meskipun keduanya dipisahkan oleh jarak tertentu, mereka mulai bertarung satu sama lain begitu mereka memikirkannya. Lengan Raja Iblis Kain sangat bulat dan halus, dan pertahanannya juga sangat tidak normal. Hal ini mengingatkan Luo Feng akan elastisitas Morosa. Saat Luo Feng menebas, lengan ini terlalu lunak dan tidak dapat dipotong berkelanjutan, dan lengan ini juga sangat fleksibel, bahkan tidak kalah dengan Galaksi Guardian 7. Keterampilan pedangmu terlalu kasar, dan kamu bahkan tidak menggunakan proyeksi dunia. Kamu benar-benar meremehkanku. Namun, meskipun kamu tidak menggunakannya, aku juga tidak akan menggunakannya. Aku akan membuatmu merasa yakin ketika kamu kalah, dan membiarkanmu mati dengan sadar. Ini juga layak disebut Raja Sungai Pedang. Ini benar-benar lucu. Begitu Raja Iblis Kain bertarung, dia menemukan bahwa meskipun ilmu pedang manusia ada di depannya dia mencapai ambang batas Raja Dewa Perantara, ilmu pedangnya terlalu kasar dan tidak seharusnya dimiliki oleh Raja Dewa. Kekuatan itu seperti senjata, dan misteri penggunaannya seperti sebuah keterampilan. Ibarat anak kecil yang tidak memiliki keterampilan dan hanya memiliki pisau dapur sederhana, ia tidak bisa mengalahkan orang dewasa dengan tangan kosong. Dalam pandangan Raja Iblis Kain, Raja Sungai Pedang di depannya memiliki senjata ampuh di tangannya, tapi jika dia ingin melukai dirinya sendiri, itu akan sulit kecuali dia memberinya kesempatan. Tentu saja, Luo Feng juga tahu bahwa ini adalah kelemahannya. Kekuatan teknik pedang terutama bergantung pada nirwana dan pisau bayangan darah. Adapun peningkatan misteri asal-usulnya, di mata Raja Iblis Kain, teknik misteri asal-usul ini seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Namun, justru karena Luo Feng mengetahui kekurangannya sendiri maka dia dengan panik berusaha menebusnya. Selama dia dapat meningkatkan pemahamannya tentang asal-usulnya, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Asal dalam istilah integrasi, ini berada di jalur yang benar, dan Luo Feng juga membutuhkan lebih banyak lawan nyata untuk memverifikasi. Kasar, kamu bahkan belum mendapatkan keuntungan. Kamu belum memenuhi syarat, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Luo Feng terstimulasi. Raja Iblis Kain saat ini tidak bisa membuatnya merasa tertekan atau gugup. Bagaimanapun, ini hanyalah Raja Dewa Junior. Meskipun Raja Iblis Kain mengelola rahasia asal lebih baik daripada penjaga galaksi nomor 7, dia belum mencapai kesempurnaan dalam 10 asal-usul. Satu-satunya yang dia kuasai adalah asal-usul air hanya bisa membuat 18 lengannya lebih fleksibel. Namun kelincahan ini tidak memiliki banyak kekuatan penekan di hadapan kekuatan yang maha dahsyat. Benarkah? Ke-18 kepala Raja Iblis Kain menyeringai pada saat yang bersamaan. Sekarang, biar kutunjukkan padamu. Tawa Kain Demon Lord menyebar, dan pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam pada saat ini, dan perutnya yang besar mulai berkedip. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Tubuh Raja Iblis Kain langsung terbagi menjadi 9, dan 9 kepala itu tiba-tiba terbang terbuka membentuk 9 Raja Iblis Kain dengan wajah berbeda. 9 Raja Iblis Kain ini juga tersebar di berbagai area di sekitar Luo Feng dalam sekejap muncul di tangan mereka. Raja Sungai Pisau, itu hanya lelucon, kata 9 Raja Iblis Kain sambil tersenyum. Pada saat yang sama, 9 Raja Iblis Kain bergabung dan tampaknya membentuk formasi raksasa di antara mereka sendiri. Setiap tubuh Raja Iblis Kain menjadi basis formasi, tetapi mereka semua terkait satu sama lain membangkitkan kekuatan yang lebih kuat. 9 Raja Iblis Kain mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Luo Feng terkejut saat mengetahui bahwa Raja Iblis Kain telah terpecah menjadi 9 yang berbeda, dan kekuatan masing-masing tidak berkurang. Ketika mereka bergabung satu sama lain,
kekuatan mereka langsung meningkat, dan situasi Luo Feng tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan posisi. Tidak mudah bagi Raja Iblis Kain untuk bisa membunuh 4 makhluk yang telah bangkit dari Tuhan. Sekarang nampaknya Raja Penghakiman telah meremehkan kekuatannya. 9 Raja Dewa dasar dengan pemikiran dan kesadaran yang sama pasti bisa sebaik satu jika mereka bergabung. Kekuatan Raja Dewa tingkat menengah hingga tinggi, tapi, hal yang paling tidak aku takuti adalah dipukuli. Luo Feng tidak panik sama sekali, tapi dia mata menjadi bersemangat. Pertama, Menara Bintang dapat membentuk armor tempur tambahan. Dengan armor tempur di tubuhmu, 9 Raja Iblis Kain hampir tidak dapat melukaimu sama sekali. Kedua, Luo Feng bahkan tidak repot-repot menggunakan armor tempur yang terpasang di Menara Bintang. Setelah ditempa dengan darah gagak emas, kekuatan pertahanan tubuh Luo Feng sendiri sebanding dengan armor tingkat Raja Dewa untuk melampaui Raja Dewa, dia tidak dapat menghancurkan Raja Dewa sama sekali. Relatif sulit bagi 9 Raja Iblis Kain ini untuk menyakitinya sepenuhnya. Bagus sekali, kamu punya kekuatan, tapi kamu bisa membunuhku dulu. Setelah kedua belah pihak bertarung selama puluhan juta ronde, Luo Feng malah tersenyum. Dalam lingkungan pertarungan seperti itu, Luo Feng merasakan tekanan yang luar biasa. Pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari pertarungan tersebut dengan cepat dianalisis oleh klon dewa dan diumpankan kembali ke tubuh utama untuk perbaikan. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Masing-masing dari 9 Raja Iblis Kain tersenyum galak, dengan wajah jelek. Masing-masing dari 9 klon Raja Iblis Kain menjadi sangat kuat. Luo Feng langsung menjadi defensif penuh. Kadang-kadang, dia harus terkena beberapa tembakan. Namun, tembakan ini membuat tubuhnya bertahan, hanya menyisakan sedikit di permukaan tubuhnya. Tanda putih menghilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Bagaimana manusia bisa memiliki pertahanan sesat seperti itu? Lord Kain perlahan-lahan terkejut. Namun, dia juga yakin bahwa Raja Sungai Pisau pasti terluka akibat serangan balik tersebut, tetapi cedera ini tidak akan terwujud sekaligus. Faktanya, Luo Feng memang terluka, tetapi kekuatan darah gagak emas yang terkandung di dalam tubuhnya dapat dengan cepat memperbaiki luka tersebut. Selama tidak melebihi batas, tidak akan ada dampaknya. Oleh karena itu, Luo Feng tidak melakukannya. Aku tidak peduli sama sekali. Klon ilahinya ada di sini. Selama pertarungan dengan Raja Iblis Kain, aku dengan gila-gilaan memperoleh pengalaman dan wawasan, dan keterampilan pedang Luo Feng juga perlahan-lahan menemukan arah peningkatan dalam pertarungan sebenarnya yang sangat menegangkan ini. Pada saat yang sama, keterampilan fusi dari misteri aslinya juga memungkinkan Luo Feng untuk secara bertahap menggunakan keterampilan pedangnya. Keterampilan pedang Luo Feng jelas meningkat selama pertempuran. Luo Feng dengan mudah tenggelam dalam pertempuran, bahkan jika dia benar-benar tertekan. Hal ini tampaknya agak berlebihan di mata Raja Iblis Kain. Bisakah Raja Sungai Pedang ini membuat terobosan dalam pertempuran? Karena Raja Iblis Kain mengetahui bahwa dari pertarungan hingga saat ini, keterampilan pedang Raja Sungai Pedang terus menguat dalam jangkauan yang bisa dia rasakan. Hal ini relatif jarang terjadi di antara Raja Dewa. Ketika Anda mencapai ranah Raja Dewa, setiap langkah maju sangatlah sulit. Tidak ada satupun yang bisa menerobos dalam pertempuran, tetapi mereka yang bisa terus menerobos dan menjadi lebih kuat sangat sedikit bahkan tidak ada. Bakat yang ditampilkan oleh Raja Sungai Pisau kini membuatnya iri dengan Raja Iblis Kain. Namun, dia tidak punya kesempatan, aku harus membunuhnya. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri jika kamu mati karena gerakanku ini. Mata dari 9 Raja Iblis Kain dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah kekuatan mulai muncul di tubuh masing-masing Raja Iblis Kain. Di saat yang sama, mata setiap klon Raja Iblis Kain dengan kesadaran yang sama menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Berdiri, mata 9 klon ini langsung menembakkan aliran kekuatan jiwa hampa ke arah Luo Feng. Pada saat ini, 9 klon ini langsung meledakkan kekuatan yang muncul di tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Kekuatan ini langsung ditransfer ke tombak hitam di tangan mereka. Dari sosok ilusi ini, dengan tombak 9 dalam 1, langsung menembus dantian Luo Feng di mana alam semesta berada, yang merupakan letak alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa. Keempat kebangkitan ilahi terakhir kali semuanya terluka parah dan akhirnya terbunuh oleh tembakannya. Tembakan ini mengabaikan pertahanan tubuh dan langsung menembus alam semesta batin, sehingga menghancurkan alam semesta batin Raja Dewa. Kini, setelah bertahun-tahun,
bidikan ini kembali menunjukkan kekuatannya. Saya merasa seperti saya terinfeksi dan mulai menunjukkan gejala, virusnya masih sangat kuat, setiap orang harus mengambil tindakan pencegahan. Dalam sekejap, pemandangan di depan Luo Feng berubah. Su Xin, ada apa denganmu? Luo Feng bertanya. Feng, Xiao Hai telah jatuh, dan tanda jiwanya yang tertinggal di Gunung Jiuji telah rusak. Su Xin tidak bisa menahan air mata berlinang. Xiao Hai, Luo Feng juga bingung. Dia adalah kehendak asli dari alam semesta asli, jadi dia secara alami dapat memahami semua ini dengan mudah, tetapi dia gagal menemukan situasi Luo Hai untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang anak saya, Luo Feng. Ketika Luo Feng ingin menelusuri kehendak asli dari alam semesta asli, dia tiba-tiba mengerutkan kening, tidak, saya bertarung melawan Raja Iblis Kain. Ini adalah ilusi, hancurkan untuk saya. Raungan datang dari keinginan Luo Feng, dan semua ilusi langsung hancur. Tetapi pada saat ini, Luo Feng melihat bahwa 9 tombak dalam satu telah menembus dantiannya. Tombak ini langsung menembus tubuh Luo Feng. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, ada kekuatan tombak yang sangat tajam yang meledak langsung di tubuhnya. Kekuatan ini telah membenamkan dirinya dalam ruang kacau saya sendiri. Kekuatan tombak ini secara langsung membentuk tombak besar di ruang kacau, langsung menembus ruang asli di ruang kacau. Apakah kamu ingin menghancurkan ruang asalku? Luo Feng memperhatikan perubahan itu, dan pada saat yang sama, dia memiliki pemikiran di benaknya. Kekuatan asal api di ruang asal secara langsung membentuk naga api besar, dan dia dengan paksa langsung mengikuti tombak itu. Pemusnahan menjadi ketiadaan. Raja Iblis Kain memandang Luo Feng dengan ekspresi terkejut. Raja Sungai Pisau, kamu tidak terpengaruh. Apakah kamu tiba-tiba bereaksi? Raja Iblis Kain terkejut. Ilusi jiwanya sangat mengesankan, kecuali dia memiliki kemauan tertinggi sebagai Raja Dewa atau memiliki pertahanan jiwa yang sangat kuat harta karun, jika tidak, mustahil untuk bereaksi dengan mudah. Aku masih meremehkanmu. Luo Feng mengakui. Raja Iblis Kain cukup pandai dalam ilusi jiwa, tetapi Luo Feng berpikir bahwa dengan menara bintang dan pertahanan fisik yang kuat, dia seharusnya tidak dapat melukai dirinya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia hampir membuat kesalahan lagi. Tembakannya terungkap sedikit, yang aneh adalah ternyata itu adalah kekuatan tombak, yang seperti maksud pedang, sangat mematikan. Jika saya tidak bereaksi lebih cepat, saya khawatir tombak itu akan benar-benar menembus ruang aslinya. Beruntung kamu lolos, tapi kamu akan mati hari ini. Raja Iblis Kain melancarkan serangan lagi. Pada saat yang sama, nafas kehidupan Raja Dewa lainnya tiba-tiba muncul di seluruh medan perang. Luo Feng juga melihat kemunculan Raja Dewa ini. Ia keluar dari gua Iblis Kain itu memang keberadaan Raja Dewa. Wah, harta karun yang kamu miliki cukup bagus, layak untuk aku ambil. Raja Dewa yang baru muncul ini, saat suaranya jatuh, aura luar biasa menyebar. Aura Raja Dewa ini bahkan lebih kuat daripada aura Raja Iblis Kain. Pada saat yang sama, seluruh gunung Iblis Kain dalam jangkauannya, meledak nyanyian Sansekerta bergema, dan suara merdunya mengarah langsung ke hati orang, membuat orang ingin tertidur dengan nyenyak. Luo Feng merasakan ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Gangguan suara Sansekerta di sini sebenarnya sangat mengganggu gerakannya. Pada saat ini, Luo Feng akhirnya melihat dengan jelas Raja Dewa yang baru muncul. Seluruh tubuhnya tampak seperti jubah orang yang menutupi kepalanya dan mengenakan selimut. Namun dengan keberadaan seperti itu, Luo Feng merasakan aura jiwa yang sangat kuat. Sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Dia hanya ikut campur di area yang luas dan saya tidak bisa fokus pada pertempuran. Tapi saya telah sepenuhnya mengaktifkan manik menara bintang dan lonceng rubah emas. Luo Feng merasakan kekuatan jiwa seperti air pasang datang dari situ, sosok-sosok aneh memenuhi udara, dan seluruh area seakan terjerumus ke dalam lautan jiwa. Morosa, bantu aku menahannya. Luo Feng hanya bisa memanggil Morosa untuk menghadapi Raja Dewa yang baru bergabung ini. Begitu Morosa muncul, kekuatan proyeksi dunia yang besar secara langsung menekan Raja Dewa yang baru muncul. Sebagai kehendak utama Raja Dewa, Morosa juga pandai dalam pertahanan jiwa, tetapi dia secara langsung mengabaikan semburan suara Sansekerta. Kemunculan Morosa juga mengubah situasi secara keseluruhan. Hah, kamu benar-benar memiliki pembantu. Raja Dewa misterius itu terkejut. Dia juga menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat mempengaruhinya.
Di saat yang sama, dia juga merasakan aura yang sangat menakutkan yang muncul di depan dari dia. Manusia laki-laki berpakaian juga memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Kayen, aku serahkan anak itu padamu. Tangani dia. Aku akan membantumu menahan manusia berbaju hitam ini. Ya, Tuan. Tidak ada tanda-tanda kelambanan di mata Raja Iblis Kayen. Sebaliknya, niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Dia tidak pernah bergeming bahkan setengah langkah pun dari musuh yang diminta oleh tuannya, Tuan Jiwa. Luo Feng melihat perbedaan yang jelas di mata Raja Iblis Kayen saat ini, dan tidak bisa tidak menebak sesuatu. Hanya saja Raja Iblis Kayen seperti itu tidak mungkin membunuhnya. Sepertinya aku hanya bisa berurusan denganmu sekarang. Luo Feng tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Pada saat ini, kekuatan kemauan Luo Feng telah terkondensasi dengan cepat, dan 36 baris menembus langit langsung terkondensasi. Ini sekarang merupakan pencapaian keterampilan rahasia kemauan tertinggi Luo Feng, dengan tingkat Raja Dewa kehendak utama adalah fondasinya, diringkas menjadi 36 wen, tingkat kemauan ini mungkin melebihi keinginan tertinggi Raja Dewa, dan bahkan mendekati keinginan tertinggi Raja Dewa. Selain itu, Luo Feng menggunakan kemauan yang kental untuk melakukan Lai Yuan Shu. Feng bukanlah kartu truf terbesar adalah mengandalkan harta karun. Dalam sekejap, sebuah mata besar muncul di depan 9 Raja Iblis Kayen. Matanya seperti bintang matahari dengan rasa penindasan yang sangat kuat. Gelombang kabut menyelimuti mereka, memberikan rasa kesucian yang kuat pada seluruh mata. Sikat, sebuah panah tajam dari ketiadaan ditembakkan, tidak menyisakan ruang bagi Raja Iblis Kayen untuk menghindar. Hanya dalam sepersekian detik, Raja Iblis Kayen bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara. Kesembilan klonnya jatuh tanpa suara. Pada saat diserang oleh teknik Lian Yuan, kesadaran Raja Iblis Kayen muncul, runtuh, kesembilan klon mengalami koma pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, menara bintang terbang keluar dari tubuh Luo Feng dan dengan mudah menekan Raja Iblis Kayen. Tidak mengherankan bahwa kekuatan teknik Lian Yuan Luo Feng pasti sebanding dengan keinginan ekstrim Raja Dewa. Bahkan pada batas Raja Dewa, jika tidak ada pertahanan harta jiwa, ketika menghadapi teknik Lian Yuan seperti itu, juga harus melakukannya, pingsan. Kehendak Raja Iblis Kayen belum sepenuhnya mencapai puncak Raja Dewa. Secara alami, tidak mungkin untuk mencegah teknik Lai Yuan di bawah 36 garis menembus langit, dan dia mengalami koma dengan 1 garis meniup. Di tempat kejadian, hanya Soul Master dan Morosa yang baru muncul yang masih bertarung. Master Jiwa juga menyadari teknik rahasia kemauan yang sangat menakutkan, dan pada saat yang sama dia juga menyadari bahwa teknik rahasia ini adalah teknik rahasia tertinggi yang sangat menakutkan, teknik Lian Yuan. Kamu benar-benar mempelajari teknik Lian Yuan, maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Master Jiwa yang bertarung dengan Morosa berteriak, dan dengan keras, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kekuatan ketiadaan terintegrasi ke dalam setiap inci ruang. Kekuatan ketiadaan ini tampaknya sulit untuk dibatasi oleh ruang dan dilepaskan secara langsung. Morosa menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, karena dia hanya ingin mencoba pengekangan kekuatan, tetapi gagal memberikan efek apapun. Karena Luo Feng baru saja mengeluarkan teknik Lian Yuan terkuat, mau tak mau dia merasa sedikit lelah secara mental, jadi dia tidak berpikir untuk melacak, dan tidak membiarkan Morosa melacak. Metode Raja Dewa manapun aneh dan tidak dapat diprediksi, mungkin ada banyak cara bagi mereka yang ingin melarikan diri, dan wajar jika tidak bisa dihentikan. Namun, dalam pertempuran ini, penguasa Kayen ditangkap hidup-hidup, dan tantangan tersebut akhirnya selesai. Aku tidak menyangka di belakang Raja Iblis Kayen, sebenarnya ada Raja Dewa misterius ini. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan aku sangat terpengaruh. Tuan, ilusi jiwanya memang sangat kuat. Jika bukan karena kemampuan pertahanan dunia di tubuh saya khawatir saya juga akan terpengaruh oleh ilusinya, kata Morosa. Raja Dewa dengan jiwa yang begitu kuat mengizinkan seorang budak memakan orang dari suku lain. Saya khawatir ada sesuatu yang tidak sederhana di balik masalah ini. Memikirkan hal ini, Luo Feng membawa Morosa langsung untuk mendobrak batas Gua Setan Kayen dan memasuki dunia batin Gua Setan Kayen. Begitu dia masuk ke sini, Luo Feng benar-benar tercengang. Ini adalah dunia besar yang melebihi 100 miliar tahun cahaya. Ada 2 lapisan dunia, yang dibangun di atas dan di bawah. Ada makhluk hidup dari ras berbeda di dalamnya.
Jumlah mereka begitu besar bahkan Luo Feng pun menarik napas. Jumlah nyawa ini, bahkan dalam triliunan dan triliunan, adalah angka astronomis yang sangat besar, tapi tidak diragukan lagi kehidupan ini adalah yang paling menyedihkan, karena mereka hanyalah makanan yang dibesarkan oleh monster di penangkaran berarti akhir. Mungkin tempat ini bukan hanya untuk dimakan oleh Raja Iblis Kain. Dengan jumlah nyawa yang begitu besar, mereka hanyalah makhluk lemah. Tubuh mereka tidak cukup makanan untuk Raja Iblis Kain untuk mengisi giginya. Alasan yang lebih besar mungkin adalah hal yang misterius. Raja Dewa, Luo Feng tidak bisa tidak menebak. Hal paling misterius di dunia ini adalah Istana Iblis Kain. Luo Feng dan Morosa tiba di sini dalam satu langkah. Para penjaga di Istana Iblis Kain, termasuk dua alam suci dan yang lainnya semuanya adalah dewa sejati abadi, gagal mendeteksi kedatangan Luo Feng. Hanya dengan sedikit kekuatan penekan menara bintang, Luo Feng dengan mudah membunuh antek-antek Kain ini Raja Iblis secara langsung setelah membersihkannya. Dia meninggalkan salah satu dari dua alam suci, yang juga membuatnya lebih mudah untuk memahami situasi Raja Iblis Kain dan Raja Dewa Misterius. Namun, ketika Luo Feng ingin mencoba pengendalian jiwa, alam suci hanya tersenyum aneh, dan segera jiwa itu runtuh. Kupikir aku bisa menemukan beberapa petunjuk untuk diselidiki, tapi aku tidak menyangka akan terlalu berhati-hati. Aku khawatir Raja Iblis Kain juga memikirkannya. Aku minta maaf atas makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya ini. Aku sebaiknya selamatkan mereka jika aku bisa. Sangat mudah bagi Menara Bintang 9 Surga Dunia untuk mengakomodasi kehidupan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.